Haleluya, haleluya, salam. Selamat pagi Bapak Ibu Saudara yang dikasihi dan diberkati Tuhan dimanapun saat ini Anda berada. Kembali pada saat pagi hari ini berjumpa dengan saya hambanya Pastor Cornelius Ratomo Jati. Dan di pagi hari ini kita akan kembali diberkati melalui penyampaian firman Tuhan oleh hambanya Pastor Dr. Yopindolu. Dan saya yakin dan percaya pagi ini kita akan dikuatkan, kita akan diberkati melalui kebenaran firman Tuhan yang sebentar disampaikan oleh hambanya dengan mengambil satu tema, Yesus adalah jawaban. Ya, Yesus jawaban. Untuk itu saya tidak berlama-lama, saya langsung saja mengundang hambanya untuk masuk ke room untuk menyampaikan kabar baik ini. Salam, selamat pagi, Pastor Dr. Haleluya, Yopindolu. shalom, Apa hambanya kabar? Tuhan, Pastor Dr. Cornelius Ratomajati. Selalu baik, selalu baik. Puji Tuhan ya. Ya, anak-anak Haleluya. sudah masuk sekolah ya. Oh, ini memang hari senang tapi juga bikin kepala pusing. Baik, ya ini sudah Anak, ada Ibu Normaria Sitohang ini puji dari Tuhan, Bandung ya. Selamat pagi, Pastor. Normania Salam sehat Tuhan. selalu. Baik, dan juga Kita ini teman-teman yang lainnya sedang menonton. lagi Silakan, hambanya baik, sampaikan kebenaran firman Tuhan buat siap, kita siap, semua. siap, siap, siap. Tuhan berkati. Ya. Haleluya, haleluya. Kembali jumpa dalam kemurahan Tuhan. Dan saya percaya bahwa Bapak Ibu Saudara sehat semua. Bapak Ibu Saudara masih berada dalam perlindungan kuasa penyertaannya. Bapak Ibu Saudara masih mengalami bagaimana pemeliharaan Tuhan. Itu terbukti karena hari ini kita masih bisa bangun pagi. Kita masih bisa bernapas. Kita masih bisa lihat anak, istri, suami, cucu. Kita masih bisa melihat apa yang ada di sekitar kita. Haleluya. Dan ini semua karena kemurahan Tuhan yang dahsyat dan hebat bagi hidup saudara dan saya. Dan pagi hari ini saya mau bicara satu tema, Yesus jawaban. Haleluya. Kalau kita bicara Yesus jawaban, maka sepantasnya sebutan ini ada padanya, sebab segala sesuatu jadi dan ada oleh karena Dia. Alkitab berkata dengan jelas, tidak akan ada segala sesuatu ini tanpa Dia dan oleh Dia. Dan percayalah, kalau Dia menjadi jawaban, maka segala sesuatu urusan akan menjadi beres. Segala sesuatu urusan akan dibuatnya menjadi jauh lebih baik. Haleluya. Dan Yesus jawaban atas hidup saudara dimanapun saudara berada yang menyaksikan program ini dan ikut bersama dalam program channel YouTube hambanya yang diurapi Tuhan, Pastor Dr. Cornelius Ratomo Jati, dan channel-channel yang lain yang mengiringinya. Dan izinkan saya berdoa sebelum saya sampaikan kebenaran firman Allah pagi hari ini. Allah Bapa, dalam nama Yesus Kristus Tuhan, mari kuduskan dan layakan kami, biar kami sama-sama ada di dalam kelayakan yang datangnya dari Tuhan. Dan hamba berdoa biar kiranya kebenaran firman Allah pada pagi hari ini menopang, meneguhkan, menegur, menasihati kami, dan membawa kami kepada jalan-jalan kebenaran-Mu. Bapa, mari berbicaralah dan pakai urapi hamba-Mu yang terbatas ini menjadi berkat bagi semua umat-Mu yang menyaksikannya. Dan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, hamba bersyukur, berdoa, siap menyampaikan firman Tuhan di pagi hari yang indah ini. Haleluya, haleluya. Amin, 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 amin. Haleluya. Wow. Dan dari tema Yesus jawaban, saya mengajak kita melihat kebenaran firman Allah dari kitab Injil tulisan Matius, pasalnya yang ke-15. Kita periksa ayat 21 sampai dengan ayatnya yang ke-28.
Alkitab berkata lalu Yesus pergi dari situ dan menyingkir ke daerah Tirus dan Sidon. Maka datanglah seorang perempuan Kanaan dari daerah itu dan berseru, "Kasihanilah aku ya Tuhan, anak Daud." Perhatikan ini baik. Ada seorang perempuan Kanaan yang kemudian datang kepada Yesus ketika Yesus sedang menyeberang di daerah itu. Perempuan Kanaan adalah perempuan yang harusnya tidak kenal Tuhan. Perempuan Kanaan adalah orang-orang yang kemudian jelas berbeda penyembahan mereka kepada Tuhan yang mereka percayai. Tetapi yang uniknya dari wanita ini, ketika jumpa dengan Tuhan, dia berseru, "Kasihanilah aku, ya Tuhan, anak Daud." Rupanya walaupun kemudian dia seorang wanita Kanaan, tetapi telinganya tidak tertutup, matanya tidak tertutup, untuk melihat setiap kejadian yang terjadi di sekitar negerinya. Telinganya tidak dibiarkannya tertutup untuk mendengar berita-berita kabar baik tentang siapakah Yesus. Bagaimana kemudian telinganya mendengar Yesus bikin mujizat. Bagaimana telinganya mendengar Yesus mengajar banyak orang dengan kalimat-kalimat hikmat yang luar biasa. Matanya tidak dibiarkan tertutup. Bahkan mata rohaninya tidak diizinkan tertutup. Untuk mengenal siapakah Yesus yang barangkali diceritakan oleh tetangganya. Yang barangkali diceritakan oleh sesamanya. Yang barangkali diceritakan oleh sahabat dan teman dekatnya. Yang pernah melihat dan mendengar tentang bagaimana dan siapakah Yesus itu. Lihat ini baik. Siapapun saudara yang mendengar pesan firman Tuhan ini, asal engkau buka matamu, asal engkau tidak tutup telingamu, asal engkau tidak tutup pintu hatimu untuk pribadi yang namanya Yesus Kristus Tuhan, maka dia menjadi sumber jawaban bagi saudara. Saya serukan ini, saya katakan agama tidak menyelamatkan. Dan tidak ada barang satu apapun pribadi dalam dunia ini yang berkata dialah sumber keselamatan. Hanya Yesus Kristus Tuhan yang bukan hanya sumber jawaban atas hidupmu, tetapi dia menawarkan keselamatan kepadamu. Dan dia sumber keselamatan. Dan hanya satu-satunya pribadi yang menjamin keselamatan adalah Yesus Kristus Tuhan. Haleluya. Nah, Yesus, kasihanilah aku ya Tuhan anak Daud, karena anakku perempuan kerasukan setan dan sangat menderita. Lihat ini baik saudaraku yang dikasihi Tuhan. Orang ini harusnya dia minta pertolongan kepada entah dukun kah, paranormal kah, entah kepada para tua-tua dari kampungnya kah, yang kemudian bisa memberi pertolongan. Tetapi wanita ini tidak melakukan itu. Rupanya barangkali wanita ini pernah mendengar, pernah melihat atau menyaksikan bagaimana dahsyatnya Yesus melakukan itu bagi beberapa orang. Katakanlah Yesus mengusir setan di Gadara, orang yang kerasukan dikuasai setan di Gadara dan yang lain-lainnya. Nah, lalu kemudian dia minta pertolongan Tuhan. Nah, perhatikan di sini, ketika seseorang kerasukan setan, yang ada adalah dia menderita. Jadi kalau saudara kerasukan setan, saudara akan alami penderitaan-penderitaan. Ketika saudara membuka hidup saudara, dirasuki setan, dikuasai setan, dikelilingi oleh setan-setan, maka yang ada adalah penderitaan. Ketika hidup saudara dan saya diizinkan dikuasai oleh perbuatan-perbuatan setan, maka yang pasti adalah kita menderita. So, mari kita benar-benar
jaga hidup kita, supaya hidup kita tidak dikuasai setan, dan tidak dipersembahkan kepada kekuasaan kerasukan setan, atau melakukan hal-hal yang bertalian dengan perbuatan-perbuatan setan. Supaya apa? Supaya kita jangan sangat menderita. Nah, tetapi Yesus pada ayat yang ke-23 sama sekali tidak menjawab. Kalau kita tanya orang, kita minta tolong orang diam, orang tidak mau tanggapi, kadang kita stres, kadang kita pusing ya aku yang dikasih Tuhan. Lalu kemudian kita gimana gitu ya? Kok kita ngomong orang-orang nggak tanggapi? Kita pikir orang ini anggap remeh kita. Ya orang ini kok egois banget ya gitu ya. Kenapa Yesus tidak menanggapi ya? Lalu murid-muridnya datang dan meminta kepadanya, suruh ia pergi, ia mengikuti kita dengan berteriak-teriak. Lalu ditambah lagi, Yesus udah nggak tanggapi, murid-murid datang suruh usir lagi. Wah, ini maka bikin luka, ya, bikin kecewa sebenarnya saudaraku yang dikasih Tuhan. Tapi lihat reaksi dari perempuan ini. Nah, sebelum perempuan ini bereaksi, Yesus menjawab lagi. Lihat ini baik. Yesus tidak hanya sekedar diam, tapi Yesus bilang begini, aku diutus hanya untuk domba-domba yang hilang dari umatku Israel. Artinya, Yesus sedang membuat sebuah batasan bahwa dia hadir hanya untuk umat-umat Israel. Domba-domba yang hilang dari Israel. Bukan untuk wanita ini. Bukan untuk mendapatkan pertolongan diberikan kepada wanita ini. Ya. Tetapi, lihat ini baik. Respon dari seorang wanita Kanaan ini hebat, saudaraku yang dikasih Tuhan. Dicuekin, didiamin, ya, diomongin yang sekeras itu. Perempuan ini mendekat, menyembah dia. Wow, seseorang kalau minta sesuatu kepada Tuhan, maka tirulah wanita Kanaan ini. Dia justru ketika diomongin, dia mendekat. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, kalau kita periksa silsilah daripada Alkitab, maka ada beberapa wanita yang akhirnya menjadi wanita yang ada dalam rentetan silsilah daripada Yesus. Orang-orang yang kemudian hidupnya nggak benar, orang-orang yang kemudian benar-benar bukan domba-domba yang terhilang dari umat Israel itu. Katakanlah ada Ruth, katakanlah ada siapa itu yang waktu bangsa Israel Rahab, ya ada banyak, ya. Tapi lihat ini baik, perempuan ini mendekat menyembah Tuhan. Hebat, saudaraku yang dikasih Tuhan. Jangan ketika doa kita belum dijawab, permohonan kita tak ditanggapi, lalu kemudian kita berhenti. Salah, saudaraku. Berdoalah, mintalah sampai Tuhan memberi respon. Itu yang baik, saudaraku. Berdoalah sampai kau dapat jawaban. Haleluya. Tapi perempuan itu mendekat dan menyembah dia sambil berkata, Tuhan tolonglah aku. Ya, dia nggak berhenti. Dia terus minta, dia terus memohon belas kasihan Tuhan. Dia nggak berhenti. Mau belum dijawab, kayak mau dicuekin, kayak mau diomongin, kayak mau disuruh pergi, kayak dia nggak bergeming, dia tetap mendekat. Alkitab berkata, mendekatlah kepadaku, aku mendekat kepadamu, mintalah aku memberi kepadamu, carilah kepadamu, kau mendapatkan. Asal jangan berhenti. Jangan berhenti. Yang membuat kita kerap kali tidak bisa terima jawaban daripada Tuhan adalah kerap kali kita suka berhenti. Kerap kali kemudian jawaban belum datang, kita berhenti. Kita putus asa dan kita berkata sudah cukup. Tiru wanita Kanaan ini. Tetapi Yesus menjawab. Lihat ini baik. Yesus jawab lagi, saudaraku yang dikasihi Tuhan. Tidak patut mengambil roti yang disediakan bagi anak-anak dan melemparkannya kepada anjing.
Ada satu pernyataan yang begitu sangat luar biasa, saudaraku, yang Yesus sampaikan kepada perempuan ini. Tidak baik mengambil roti yang disediakan bagi anak-anak. Sesuatu yang baik yang harusnya dipersembahkan hanya untuk kepada anak-anak. Lalu itu dibuang, diberikan dan dilemparkan kepada anjing. Keras. Keras. Orang-orang yang di luar Tuhan. Dengar ini baik. Orang-orang yang di luar Tuhan. Itu tidak diperhitungkan. Jadi kalau hidup saudara dan saya tidak kenal Tuhan, tidak percaya Yesus, tidak hidup dalam kebenaran, tidak mempersembahkan hidupmu untuk hormat kemuliaan Tuhan, maka engkau tidak ubahnya sama seperti wanita Kanaan yang tidak diperhitungkan. Karena dianggap ya bukan anak-anak yang layak mendapatkan roti. Haleluya. Saya serukan kepada setiap saudara yang menyaksikan program ini. Bagi saudara yang belum percaya Yesus, ambil kesempatan ini. Percaya Yesus. Supaya engkau masuk dalam kategori anak-anak. Bukan yang dikatakan oleh firman Allah. Haleluya. Dan engkau layak mendapatkan roti kehidupan yang Yesus berikan kepada. Kalau engkau percaya tapi hidupmu masih berantakan. Hidupmu masih kacau balau. Supaya engkau mendapatkan roti hidup. Dan statusmu sebagai anak. Itu ya. Maka mari berbalik dari jalan-jalan hidupmu yang salah. Kembali kepada. Supaya kita layak mendapatkan bagian. Dari roti yang Tuhan mau berikan. Haleluya. Mantap. Kata perempuan itu. Nah, lihat ini baik. Tapi perempuan ini benar-benar wanita hebat. Wanita tangguh. Wanita yang kemudian benar-benar ingin betul-betul mengambil percaya, sikap percaya. Benar Tuhan. Namun, itu lihat ini. Namun anjing itu makan remah-remah yang jatuh dari meja Tuhan. Hidup kita yang di luar Tuhan. Kalau engkau datang kepada Tuhan. Dan engkau memilih dulu. Makan remah-remah. Yang walaupun itu jatuh dari meja Tuhan. Ini adalah kesempatan. Engkau terima mujizat. Mungkin hari ini engkau berkata, Tuhan, saya udah kenal engkau sekian lama. Tapi hidupku gak layak. Hidupku gak benar. Mari ambil sikap seperti wanita ini. Yang walaupun hanya memilih remah-remah yang jatuh dari meja Tuhan. Itu lebih daripada cukup. Menghadirkan jawaban mujizat bagi hidup. Engkau barangkali gak layak dapat roti. Yang utuh. Tapi dengar ini baik. Remah-remah yang jatuh saja dari meja Tuhan. Lebih daripada cukup memberi jawaban. Hebat. Saudara. Jangan berkecil hati. Jangan siksa pikirmu. Jangan siksa hatimu. Jangan siksa perasaan. Dan berkata Tuhan. Siapa saya? Engkau berharga dan mulia. Hanya sedikit remah pun. Lebih daripada cukup. Tuhan buka tangan terima engkau apa adanya. Yes. Maka jawab Yesus. Inilah yang saya mau bagikan bagi saudara. Maka jawab Yesus kepadanya.
Hai ibu, haleluya. Hai ibu, besarlah imanmu. Hai ibu, besarlah imanmu. Maka jadilah kepadamu seperti yang kau kehendaki. Hai ibu, besarlah iman. Maka jadilah kepadamu seperti yang kau kehendaki. Dan lihat ini baik. Dan seketika itu juga anaknya sembuh. Seketika itu juga anaknya sembuh. Jadi Yesus jawaban dari apa yang kita pelajari pada hari ini. Hal pertama yang saya mau bagikan bagi saudara. Yang pertama adalah tetap berharap. Haleluya. Jangan mundur. Maju terus. Ya. Mungkin kau dicuekin. Mungkin doamu juga dijawab. Maju terus. Jangan mundur. Tetap berharap. Walaupun kesannya kita belum dapat jawaban. Maju terus. Sebab firman Allah berkata bahwa apa yang kau doakan kau imani. Walaupun kau belum dapat. Tapi percayalah pasti kau terima. Jadi kalau kau belum dapat. Jangan berhenti bos. Jangan berhenti bos. Jalan terus. Maju terus. Jangan mundur. Jangan tinggal diam. Maju terus. Tetap berharap. Jangan ragukan Tuhan yang akan menolong. Sabar. Jangan langsung berubah pikiran. Ini mah gak tolong. Langsung berubah pikiran. Lalu kemudian cari alternatif lain. Karena barangkali merasa terhina. Barangkali merasa lama jawabannya. Kerap kali demikian. Kita suka berubah pikiran. Dan akhirnya memilih jalan lain. Memilih alternatif pertolongan lain. Dan ini yang bikin masalah. Wanita pendarahan 12 tahun. Dia sudah habiskan semuanya. Karena cari alternatif lain. Jumpa Yesus. Mujizat terjadi. Naaman. Waktu kemudian disuruh pergi ketemu Elisa. Lalu ketemu dengan Elisa. Elisa bilang begini. Kau pergi benamkan badanmu di sungai. Lalu kemudian Naaman bilang. Kurang kerjaan ini, saya orang terhormat. Suruh rendam-rendam. Kasih masuk badan. Harusnya Nabi perintah sembuh selesai urusan. Ya. Tadinya dia mau berubah pikiran tentunya. Ya orang terhormat. Tapi dia tidak berubah pikir. Dia tetap berharap bahwa apa yang disampaikan betul. Lalu kemudian dia tidak memilih alternatif yang lain lagi. Dia tetap ikuti apa yang disampaikan oleh Nabi Elisa. Dan waktu dia selesai rendam sesuai dengan apa yang disampaikan. Berapa kali itu saya lupa. Lalu kemudian kustanya sembuh. Haleluya. Jadi ketika engkau berbenturan dengan keadaan yang sulit. Dengar ini baik. Jangan berhenti cari Tuhan. Jangan pernah berhenti harapkan pertolongan Tuhan. Maju terus. Jangan mundur. Jangan berubah pikir. Mau cari jalan di mana? Mau cari jalan keluar di mana? Mau cari jawaban di mana? Alternatif apa lagi yang saya harus cari? Entah itu alternatif yang instan kah? Hanya untuk menemukan jawaban. Jangan bos. Tetap harapkan Tuhan. Engkau pasti akan segera terima jawaban Tuhan. Seperti wanita Kanaan ini. Haleluya. Yang kedua. Haleluya. Apa yang ingin saya sampaikan bagi saudara adalah. Yesus berkata wanita ini. Besar imanmu. Haleluya. Saya nggak tahu seukuran besar iman daripada wanita ini. Tetapi Yesus pernah gambarkan iman yang sebesar biji sesawi saja dia bisa pindahkan gunung. Nah, besar imanmu. Besar imanmu ini adalah bicara iman yang tahan uji. Jadi kalau kita punya iman dan iman itu
kemudian dilihat Tuhan sebagai iman yang besar, maka iman itu harus tahan uji. Jangan gampang ngambek, saudaraku yang dikasih Tuhan. Jangan gampang sungut-sungut, jangan gampang putus asa, baru diomongin, baru tidak dijawab, udah langsung down, udah langsung drop. Wanita ini, apa yang diimaninya, apa yang diyakininya, dia betul-betul yakini dengan total. Dan makanya Tuhan berkata, hai ibu besarlah imanmu. Tahan uji, saudaraku. Tahan omongan, ya kan, saudaraku yang dikasih Tuhan. Kerap kali kita ini nggak tahan omongan, nggak tahan nunggu, ya saudaraku yang dikasih Tuhan. Dia tidak pernah berkecil hati. Dia tidak pernah berkecil perasaan. Ya, dia tetap kemudian menguatkan hatinya. Dia nggak gampang menyerah. Orang yang besar imannya, dia nggak gampang menyerah. Dia tahan uji. Orang yang imannya besar, saya percaya, dia tahan uji. Dia berbesar hati. Dia tidak gampang menyerah. Hari-hari ini, kesusahan, kesulitan, kesukaran sedang menerpa. Kita mau makan saja susah. Ya, kita mau bertahan hidup saja susah. Bagaimana kemudian kita mau pikirkan hal-hal yang jauh ke depan. Untuk bisa sekedar hidup dan bertahan. Makan minum hari-hari saja. Oh, susahnya minta ampun kita pikir. Tapi dengar. Dia jawaban bagi saudara. Jangan menyerah. Imanmu akan membuat engkau mengalami penyertaan dan pemeliharaan Tuhan. Haleluya. Yang ketiga, yang terakhir. Jadilah sepertimu kepadamu seperti yang kau kehendaki. Yesus jawaban ketika Yesus berkata, jadilah kepadamu seperti yang kau kehendaki, yang kau mau, yang kau minta. Dalam kita tetap berharap. Dalam kita tetap mendekat. Dalam kita tidak berubah setia. Ya. Dalam kita tidak gampang menyerah. Dalam kita tidak berubah pikiran. Dan mencari alternatif lain dari jawaban selain Tuhan. Akhirnya jawaban datang kepada wanita ini. Jadilah kepadamu seperti yang kau kehendaki. Perkataan Yesus dahsyat. Perkataannya mendatangkan mujizat seketika. Dia Yesus jawaban. Yang kalau mau seketika saudara alami mujizat. Tapi kalau hari ini engkau belum alami mujizat itu. Engkau belum mendapatkan jawaban itu. Jangan putus asa. Jangan kecewa. Jalan terus. Minta terus. Cari terus. Berseru terus. Berdoa terus. Sampai kapan? Sampai kau dapat jawaban. Haleluya. Tuhan Yesus memberkati saudara. Biar kiranya pesan firman Tuhan ini meneguhkan setiap saudara dalam hidup saudara. Haleluya. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus. Dan biar kebenaran firman Allah bagi saudara ya dan amin. Amin, 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 amin. Haleluya. Haleluya. Jadi saya akan berdoa bagi saudara. Tapi sebelum berdoa saya mau menyanyi satu lagu. Dan lagu ini juga adalah lagu yang saya ciptakan dalam musim pandemi kemarin. Biar kiranya lagu ini menjadi berkat bagi kita semua yang mendengarnya. Haleluya. Dan saya percaya kemudian dia menjadi jawaban atas hidup kita. Amin, 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 amin. Yes. Yesus jawaban
dalam hidupku. Tak diragukan pertolongannya. Di jawaban yang pedulikan, tak dibiarkan ku sendirian. Ada selalu bagiku berdoa bagiku. Tadi janganku selamanya. Ada selalu bagiku berdoa bagiku. Tak ditinggalkanku selamanya. Haleluya. Yesus jawaban yang tidak biarkan engkau sendirian, yang tidak akan pernah tinggalkan engkau untuk selamanya. Dia selalu ada bagi kita. Kapanpun, dimanapun saudara berada, dia selalu ada bagi kita. Haleluya. Mohon maaf karena gitar tidak ada di sekitar saya, maka kemudian saya tidak langsung, saudaraku, saya ambil langsung dari itu, jadi tidak diulang-ulang ya, saudaraku. Haleluya. Izinkan saya berdoa bagi saudara. Mari kita berdoa. Allah Bapa, dalam nama Tuhan Yesus Kristus, berkat-Mu atas channel YouTube ini dan channel-channel YouTube yang lain dari hamba-Mu yang diurapi Tuhan, Pastor Dr. Cornelius Tratomajati. Berkat Tuhan yang sama atas semua yang ikut ibadah dalam pagi hari ini melalui live streaming ini. Mereka menyaksikan dan ikut bersama dalam mendengar kebenaran firman Allah. Setiap telinga yang mendengar diberkati Tuhan. Nama berdoa dalam nama Tuhan Yesus, ketika engkau menjadi jawaban atas perempuan Kanaan yang kemudian hanya mengharapkan sedikit remah yang jatuh dari meja Tuhan, remah dari roti yang jatuh dari meja Tuhan, itu sudah cukup baginya. Dan ketika remah itu ditemukannya, maka anaknya sembuh. Hari ini kemudian mungkin kami berkata kami gak layak, tetapi kemudian ketika kami datang kepada Tuhan, kami hanya mengharapkan remah itu lebih dari cukup. Dan kami bersyukur apalagi sebagai anak-anak Tuhan yang diberikan roti utuh. Lebih daripada cukup kami akan melihat dan mengalami mukjizat. Setiap mata yang melihat, telinga yang mendengar firman ini diberkati oleh Tuhan. Dan hamba percaya bahwa berkat Tuhan mengalir dengan dahsyat atas hidupmu, rumah tanggamu, pekerjaanmu, bisnismu, usahamu, rumah tanggamu, anak-anakmu, masa depannya, jodohmu, atas apa yang engkau rindukan dan doakan. Entah barangkali sedang berdoa untuk garis keturunan, entah barangkali berdoa untuk saudara-saudara yang sakit, disembuhkan dan dipulihkan. Tolak COVID-19 dari hidup kita, tolak kematian atas hidup kita dari COVID-19 dalam nama Yesus. Dan kita percaya kemurahan berkat melimpah atas hidup kita senantiasa. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus bersyukur berdoa. Haleluya, haleluya. Amin, 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 amin. Tuhan Yesus memberkati. Haleluya. Saya kembalikan kepada hambanya.
Ya, suaranya pastor tidak terdengar. Oh, oke oke, sorry. Ya, Ya ya. Ya, terima kasih hambanya Pastor Dr. Yopindolu pagi ini sudah memberkati kita melalui firman Tuhan yang sudah disampaikan pada kita. Tentunya apa yang disampaikan oleh hambanya ini menguatkan iman kita semua. Ya, Yesus adalah jawaban yang pasti dalam kehidupan kita. Ya, Yesus adalah jawaban. Baik Bapak Ibu Saudara, bagi setiap saudara yang mau masuk ke room, silakan Bapak Ibu bisa masuk melalui link yang sudah saya bagikan. Dan saya tadi melihat ada yang minta didoakan ini Pak Mata Raja Wali ya. Ini banyak. Ya, oke. Salam Pastor, mohon doakan untuk saya dari semalam pinggang sebelah kiri dan kanan saya terasa sakit dan kaki kiri juga terasa sakit dan agak susah untuk digerakkan. Terima kasih. Nah, ini Pak Oke, Mata Raja Wali minta dukungan doa. Silakan hambanya. oke, baik kita berdoa. Bapa Haleluya. dalam nama Yesus kami tumpang Ya dalam Yesus. doa buat Bapak Mata Raja Dalam Wali. nama Yesus Tuhan. Yang semalam pinggang sebelah kiri, pinggang sebelah kanan. Ya Juga ada Yesus. kaki sebelah Belas yang kasihan kemudian Bapa. seperti Jamah dalam mati nama rasa Yesus. dan hampir tidak Amin. bisa diangkat karena sakit. Dalam nama Yesus. Dalam nama Yesus. Dalam nama Yesus. Kesembuhan terjadi. Sembuh. Dalam nama Yesus. Bebas. Sudah sembuh. Amin. Jalan Dalam nama pinggang-pinggang semua Yesus. sehat dalam nama Yesus. Haleluya. Semua Haleluya. apa yang menjadi penyebab Amin. tolak dalam Amin. Dalam nama Yesus. pemakaian mujizat. Haleluya. Amin. Haleluya. Amin. 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 Tolong Pak Baik. Mata Wali ya. Ya, Pak Mata Raja Wali tetap semangat ya. Coba digerak-gerakkan itu bagian Ya. badan yang sakit itu ya. Tuhan pasti memulihkan, menyembuhkan dengan sempurna. Amin. Baik, Amin. Amin. silakan Bapak Ibu Saudara yang mau masuk di room, silakan untuk berbincang-bincang dengan kita di pagi hari ini. Saya akan menyapa saudara-saudara kita, teman-teman kita yang ada di live chat pagi ini. Ada Ibu Nur Maria Sitohang ya, dari Bandung. Salam Bu Nur Maria, Tuhan Yesus berkati. Lalu di Shalom. sini ada Ibu Sri Rahayu dari Malang ini ya. Tuhan Yesus berkati Malang. Ibu Sri Rahayu, Tuhan Yesus berkati. Ada Ibu Selvi Bogia. Tuhan Yesus memberkati Bu Selvin Bogia. Lalu ada Ibu BCL dari Florida. Ya, Ibu Meta ini ya. Bu BCL itu Bu Meta. Namanya Oh, ganti Bunga Citra Lestari. saya kira udah Bu Meta udah berganti nama jadi Bunga Cita Lestari ini. Kasih Ya, Bu ini Meta dari Florida. dari Florida ya. Iya, Udah malam di sana ini Amerika. Pastor ya. Iya. Lalu ada Ibu Margareta. Ya, Tuhan Yesus memberkati Ibu Margareta. Salam. Lalu ada Pak Joni, ya Tuhan Yesus memberkati Pak Joni, salam. Ada Shalom. Pak Nelson, Tuhan Yesus memberkati Pak Nelson, salam. Ya Tuhan. ada Pak Mata Raja Wali yang sudah kita doakan tadi. Lalu ada Pak Angelino Santos dari Timur Leste. Ya ini Pak Angelino Santos yang setia, yang Amin. terus bertumbuh di dalam Tuhan. Tuhan Yesus Amin. Amin. memberkati Pak Angelino Santos. Lalu ada ya Ibu RDS Bude 5 ya, Tuhan Yesus berkati Bude 5 dari Mataram, salam. Puji Ya, Tuhan. silakan masuk Bu. Lalu ada Bu. Pastor, nanti saya coba matikan kameraku ya, Ya karena nggak saya apa-apa. pingan dulu Ya sama lagi memantau anak ya, sekolah ya. dua ini, Ya jadi memang mau ya nggak ya mau harus ya ya. Jadi saya ya nggak pantau apa-apa aja Pastor. sebentar ya. Oke, Tuhan Ya berkati ya Bapak Ibu Saudara semua. ya. Lalu ada Bu Endang Purwati. Ya, Tuhan Yesus memberkati Bu Endang Purwati. Oh ini dari Semarang Bu Endang ya, Semarang hadir. Tuhan Yesus memberkati Bu Endang Purwati. Lalu ada Bu Sri Rahayu. Oh, dari Malang tadi Bu Sri Rahayu. Tuhan Yesus berkati. Ya. Silakan Bapak Ibu Saudara ya yang mau bergabung dengan kita di room, silakan masuk. Ini Pak Joni. Pak Joni ya. Pak Joni, Pak tolong doakan anak saya Benhard yang akan tes di Pertamina tanggal 15 ini supaya Tuhan Yesus lancarkan dan diterima.
Tuhan Yesus memberkati. Baik, kita berdoa ya Pak Joni ya, biarlah Tuhan berikan kelancaran buat anaknya Pak Joni ya, Bernard ya, untuk tes di Pertamina. Baik, kita bersepakat saat ini berdoa ya, bersama dengan hambanya dan juga Bu Meta yang ada di Rome. Mari kita berdoa. Bapa di surga, dalam nama Tuhan Yesus Kristus, saat ini Bapa, Engkau melihat apa yang menjadi kerinduan Pak Joni, agar anaknya boleh diterima di Pertamina yang sebentar akan ikut tes di tanggal 15 ini. Tuhan, berikan hikmat dari Tuhan, berikan kemampuan dari Tuhan untuk mengerjakan semua soal-soal yang diberikan ya Tuhan, sehingga akan menerima hasil yang terbaik ya Tuhan, di dalam nama Yesus. Sehingga anakmu ini boleh diterima untuk bekerja di PT Pertamina ya Tuhan. Terima kasih Bapak, dalam nama Yesus Kristus Tuhan. Haleluya. Amin, amin, amin. Puji Tuhan. Baik ya, tetap semangat Pak Joni. Ya, Tuhan Yesus pasti mendengar apa yang menjadi kerinduan Pak Joni. Amin. Baik, ini ada Bu Meta. Salam Bu Meta, Tuhan Yesus berkati Bu. Salam Pak Cornelius. Ya, salam Pak Yopi. Selamat pagi. Apa kabar? Shalom, shalom, shalom Bu. Suara saya terdengar ya Pak ya? Ya, salam Bu. Dengar. Ya, puji Tuhan. Sebelum Pak Yopi pergi, saya harus cepat-cepat bicara. Oh iya. Biasanya kalau mulai bicara dia menghilang. Harus urus dua anak ini Bu. Jadi satu SMP, yang satu naik kelas 2 SD. Jadi mereka pengenalan harus ada pendampingan orang tua. Jadi makanya. Kalau anak saya kok masih tanggal 19 ya masuknya? Iya, kalau ini udah start nih. Nah, lalu ini dia harus pakai pegang handphone, dia harus pegang laptop, semua kan online ini kan kita juga orang tua jadi pusing. Yang ini dipaksa harus begitu jadi susah juga. Yang sekolah jadi orang tuanya ya Pak Yopi? Itu sudah Meta, bayangkan ini udah 2 tahun ini kita jadi guru semua ini. Iya, dari rumah. Iya, tapi jadi matematikanya tambah bagus kok Pak. Saya juga belajar lagi jadinya. Itu sudah. Ya, luar biasa. Ya, sekalipun sekolahnya dari rumah tapi bayarnya tetap sama, Bu. Oh iya, betul Pak Cornelius, pintar harus ini. bayar. Iya, betul kok, betul. Nggak ada kortingan ya Pak ya? Nggak ada, Bu. Iya, betul. Yang ada malah tambah. Iya. Iya, silakan Bu Meta. Iya, saya diberkati ini ya Mbak Yu. Iya, saya pingin cuman nggak mengulang, cuma saya mau mengatakan mau menyampaikan terima kasih itu ya. Saya mendengarkan firman Tuhannya dari Pak Yopi yang disampaikan tadi mengenai tentang wanita yang makan rempah-rempah itu. Ya walaupun kita itu bukan orang Kanaan, kita bukan keturunan langsung dari Abraham gitu ya Pak ya. Tapi secara langsung gitu ya. Saya percaya gitu ya, jika kita tetap memiliki iman, percaya, dan teguh kepada Tuhan, maka kita akan dapat mengalami mujizat-mujizat yang besar dari Tuhan. Seperti perempuan Kanaan yang tadi dikisahkan tadi ya Pak ya, mengalami kesembuhan, mengalami pokoknya berkat yang luar biasa gitu ya. Jadi remah-remah yang jatuh dari meja tuannya itu saya percaya itu juga mengibaratkan suatu berkat ya Pak ya. Saat ini apa yang menjadi kebutuhan kita belum kenal Tuhan dapat remahnya Bu. Remahnya itu karena kita udah sekarang kan kita udah posisi anak-anak. Dulu kan belum anak-anak dapat remahnya. Sekarang kita kan udah makan rotinya ya Pak ya. Remahnya saja dahsyat, apalagi roti utuhnya ya. Roti aslinya ya, yang besar ya. Jadi ya makanya kan saat ini gitu ya Pak ya, apapun ya kebutuhan kita gitu ya, tetap kita percaya kepada Tuhan walaupun kadang sudah detik-detik proklamasi gitu ya, detik-detik terakhir gitu kayaknya udah nggak bisa. Tahu ada berkat gitu loh ya Pak. Itu yang saya yakini itu. Berarti kita harus tetap percaya dan
tetap ini apa hanya meyakini bahwa Tuhan Yesus itu memberkati. Amin. Itu saja Pak Yopi ya. Berkati Bu Meta, God Iya, bless. terima kasih. Saya nyimak. Silakan Pak. Amin, 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 amin. Ini ada Kak Delima. Pastor Atomo kelihatannya ada sedang ke belakang ini. Iya, enggak apa-apa. Shalom Bu, Kak Delima. ini Ibu Meta udah menyampaikan sesuatu tadi, barangkali Ibu mau sampaikan sesuatu. Ah, sudah kembali. Oh iya. Iya, terima kasih Bu PCL, Bu Meta ya. Ya, Bu. Ya, ada Bu Delima juga sudah di room ini. Ya, salam Bu. Iya, Bu puji Delima. Tuhan. Salam Pak. Bapak Cornelius Gimana dan kabar, Bapak Bu? Yopi dan Dek Meta dari Florida. Iya, Selamat shalom. malam, Dek. Selamat pagi Kak. Di Jakarta. Malam di Florida. Iya. Iya, teman-teman, saudara-saudaraku yang di live chat. Salam buat kita semua. Iya, Halo. salam. Iya. Salam Pak Mata Raja Wali, Angelino Santos, dan yang lain juga. Ya Bu, silakan Bu. Mungkin ada sesuatu yang mau disaringkan, Bu Delima. Iya, Pak. Ya beberapa hari ini mengucap syukur ya. Tidak pun doa kita, doa syafaat kita dijawab seperti membalikkan telapak tangan, bertahap saja. Itu sudah mengucap syukur sekali. Berdoa untuk saudara-saudara kita yang mengalami sakit penyakit dihubungkan dengan virus corona yang masih mewabah ini, bahkan ada nama yang baru, varian baru yaitu Delta. Meminta kesembuhan secara bertahap itu ya gejala-gejala yang dialami ya yang dirasakan oleh saudara-saudara kita tidak pun sembuh langsung ya bertahap begitu, hari demi hari ada gejala yang berat menjadi ringan, itu sudah mengucap syukur ya. Itu yang kita minta supaya ada cerita gitu, sekalipun belum sembuh ya, seperti doa kita minta sembuh total gitu, tapi bertahap Tuhan sembuhkan, Tuhan pulihkan itu supaya kita ini ya lebih lagi bersabar, lebih lagi beriman ya bahwa Amin. apa yang kita terima tetap mengucap syukur begitu, dan ada cerita-cerita baru begitu yang kita lihat, yang kita alami hari-hari, sekalipun proses itu ada begitu. Jadi dalam hal ini sekalipun doa itu belum dijawab sesuai dengan harapan kita, karena memang ada waktu Tuhan ya, waktu yang indah, waktu yang terbaik, waktu yang penuh dengan sukacita dan damai sejahtera. Jadi tetaplah teguhkan iman percaya kita dalam Kristus, seperti seorang wanita itu ya, memegang jumbainya saja sembuh. Nah, kita yakin saja iman kita biji sesawi katanya. Nah, itu yakin bahwa memang Tuhan itu ada begitu. Jadi saudara-saudaraku yang dari seberang, yang belum percaya dengan Kristus, ketika saudara-saudaraku belum dijawab doa-doanya, ya sebutkan saja dalam nama Yesus Kristus ada kuasa, sebutkan saja itu. Amin. Ya, namanya itu penuh kuasa gitu. Jadi kalau kita mengucapkan dengan ekspresi, dengan intonasi yang nggak biasa-biasa, kita kalau ada pertandingan bola itu bersorak-sorai kok bisa begitu ya, berekspresi sekali. Mengapa dalam Kristus tidak begitu ya? Ya, idola artis lah, aktor lah, bisa gitu. Wow, mengapa dalam Kristus tidak? Wow, lebih lagi begitu. Nah, di situ itu iman kita itu seperti itu ya, kita ekspresikan seperti itu. Kita senang ya mengidolakan si A si B. Ya, yang utama itu, yang luar biasa itu idolanya ilahi itu ya di dalam Kristus gitu. Jadi dalam hal ini ya itu bertahap kita terima kebaikannya. Tidak apa-apa mengucap syukur saja. Jangan langsung begini harapan saya begini. Jangan maunya kita ya, tapi maunya Tuhan begitu. Nah, dengan itu apapun diarahkan pada menjadi standarnya Tuhan, pasti Tuhan berikan, nyatakan. Bahkan hal yang wow, yang tak pernah dilihat oleh mata dan tak pernah dengar oleh telinga, Tuhan nyatakan. Tapi yang utama adalah ada sesuatu sentuhan kasih sehingga kita kita itu bukan cengeng ya, tapi ada kebaikan Tuhan begitu.
yang kita rasakan gitu, bukan cengeng ya, kita ngeluarkan air mata, tapi sentuhan itu beda. Kita tenang, ternyata damai, ada kekuatan ilahi begitu, jadi ada semangat. Oh wow, Tuhan itu Immanuel begitu. Jadi dengan ini tapi harus ini ya, iman itu teguhkan bahwa Yesus Kristus itulah Tuhan begitu. Dalam firman-Nya itu pegang itu, ya dan amin. Nah, jadi Tuhan sudah melalui firman-Nya itu sudah diberikan suatu pengajaran-pengajaran ilahi. Mengapa kita tidak sudah baca, mengapa tidak kita renungkan dan lakukan gitu ya. Ada masa bodoh begitu, seperti saya ada di live chat Bapak tadi pagi yang pujian penyembahan, dan saya berikan komen waktu saya mesbah pagi sendiri itu ya. Saya pagi itu sendiri, saya bahkan bersujud gitu Pak. Saya menangis, saya berdoa bagi bangsa ini, minta pengampunan begitu. Karena kita minta menurun COVID ini. Kemarin saya lihat 40.000, adalah Tuhan kedaulatan yang terjadi Tuhan buat bangsa kami ini. Pasti ada rencanamu yang indah. Tapi Tuhan minta ada penuaian jiwa-jiwa Tuhan. Bertobat Tuhan. Pertobatan massal. Kemudian saya itu ya minta pengampunan begitu, sampai saya sampai saya bersujud, aduh air mata ini nggak tahu lagi, sampai saya dilawat Tuhan. Jadi kita minta belas kasih Tuhan, saudara-saudaraku ya, belas kasih Tuhan, kembali pada firman-Nya, pada jalan-jalan. Gak ada pilihan lain. Itu. Makanya saya ajak tadi pagi juga anak saya, mesbah juga saya. Ayo kalian baca firman, catat mana yang kamu pelajari, catat sebagai pembelajaran ilahi ya. Karena saya memang udah memulai, saya pindahkan ke ada aplikasi saya sediakan di HP itu. Kemudian itu kita hidup, kita imani, kita jadikan sebagai gaya hidup anak-anak saya ajak ya. Catat yang mana, jangan hanya baca, tapi ayo itu kita mau melekat. Jadi ada suatu usaha ya, dengan usaha kita baca, kita catat, kita ulangi lagi, baca. Dengan itu ya kita arahnya pada ini, bahwa firman itu memang betul-betul sungguh-sungguh kita melakukannya, ada usaha gitu. Oh iya, baca, catat, kemudian dengan ini kita merenungkan, ingat, jadi gaya hidup, jadikan gaya hidup. Jadi saudara-saudaraku mungkin yang sudah dapat juga, memang sering kita dengarkan hambanya menyampaikan firman. Nah itu ya tidak hanya kita dengar ya, tapi mendengarkan. Kalau mendengarkan, mendengar dan melakukan. Ya, mungkin semua sudah ya, tapi dalam hal ini kita tak jemu-jemu untuk selalu belajar. Dan memang waktunya lah sekarang, nggak masa bodoh begitu. Tidak masa bodoh akan firman-Nya, tidak masa bodoh akan pemberlakuan yang dicanangkan oleh pemerintah. Kemarin saya tanya tetangga, sudah vaksin? Belum. Yang depan belum. Loh, bagaimana ini? Jadi dalam hal ini ya mungkin ada sesuatu mungkin berkaitan dengan kesehatan. Yang satu katanya tensinya selalu turun, yang di depan memang belum. Nah inilah ya nggak seiman dengan kita ya dari seberang. Nah jadi saudara-saudaraku, siapa saja, ayolah, kita kan diajarkan pemerintah, diajarkan Tuhan juga untuk mentaati peraturan pemerintah yang sekarang ini. Kita bersahabat. Kalau anak-anak Tuhan benar-benar hormat pada Tuhan, ya juga hormat pada peraturan pemerintah. Jadi dalam hal ini kita mintalah selalu ya belas kasih Tuhan, kerendahan hati, kepekaan juga, dan menuju keserupaan itu. Teruslah pengampunan itu, berdoa kita bagi bangsa kita, mau kita menyediakan waktu betul-betul sungguh-sungguh kita berdoa bagi bangsa kita ini, bangsa yang besar ini. Ya itulah Pak yang saya dapat dari Pak, minta pengampunan. Terima kasih Pak. Tuhan Yesus memberkati. Baik, terima kasih Bu Delima. Itu yang di-sharingkan oleh Bu Delima ya, mengingatkan kita untuk kita tetap mengandalkan Tuhan, dan juga sebagai warga yang baik juga kita mentaati apa yang diarahkan oleh pemerintah, kan seperti itu ya. Dan di dalam misbah doa kita selalu merendahkan diri di hadapan Tuhan, dan juga kita berdoa buat bangsa kita ya kan, jiwa-jiwa yang ada di bangsa kita. Dan melalui COVID ini bila terjadi pertobatan yang luar biasa ya. Bu Delima ini tiap pagi selalu membangun misbah doa ya, bersama dengan keluarga, suami dan juga anak-anak Bu ya. Nah, kalau kumpul kami semua Pak, iya kumpul gitu, suami ada di tempat, karena suami kan 2 minggu di rumah Pak.
lebihnya kan di lokasi kerja di daerah tambang sana. Kalau pagi kami tetap Pak, sudah lama kami lakukan itu. Kalau saya personil itu kita juga pribadi perlu Iya, ya sangat sekali, apalagi kami sebagai istri apa Pak, karena katanya kan kami istri ini penolong, tiang doa. Jadi amin. Iya, betul. memaksimalkan ya fungsinya arahnya ke sana dalam keluarga itu ya. Jadi itu memang sudah kami lakukan berkat kasih karunia Tuhan. Memang seperti itulah. Tadi juga saya mesbah pada anak-anak Pak. Kami kan anak saya dua, yang diduakan di Jakarta, satu Jakarta ke Malang. Jadi kami tinggal bertiga di rumah. Tadi kami mesbah. Ketika kami mesbah nggak tahu kenapa saya kok kenapa ya mama nangis gitu, saya ngomong sama anak-anak. Padahal sebelumnya Hmm. nggak nangis. Nah, saya dapat bahwa apa namanya Tuhan memang senang melihat saya mendapatkan sesuatu atmosfer itu ketika kami mesbah. Saya ngomong sama anak-anak saya, kok kenapa nangis? Terus saya sesuatu atmosfer yang saya rasakan bahwa Tuhan itu senang gitu, senang melihat keluarga itu menyediakan waktu, kan 2-3 orang berkumpul kan katanya begitu. Amin. Nah makanya Betul, kita Bu. tetap konsisten. Saya ngomong sama anak saya, Amin. kalau memang pagi nggak sempat kita malam, saya ngomong itu tentukan waktu. Karena memang ini kan tanggal 21 nanti baru ini Pak aktifkan, kita lihat apa namanya ini pemberlakuan pembatasan ini kan PPKM ya. PPKM ini. Iya, Itu jadi diperpanjang tanggal dengan benar, Bu 21. ya? Iya Pak, tanggal 21. Hmm. Ini kan masih MPLS kan Pak, murid baru. Jadi belum ada tatap Oh. muka, belum ada daring juga belum, Oh ya, masih belum ada fokus anak sekolah ya. pada kelas 7 ya SMP yang murid baru. Jadi untuk tanggal 21 kita minta pemberlakuan ini ya jangan panjang gitu supaya ada tatap muka di kelas begitu. Nah, jadi saya ngomong sama Oh, anak saya di kita tempat Ibu tetap. rencana ada tatap muka ya? Iya, Pak. Sebelumnya sudah Oh. direncanakan tatap muka, Hmm. ditentukan waktunya hanya 2,5 jam begitu. Oh Jadi iya, iya. karena ada ini pemberlakuan pemerintah ini ya mau nggak mau ditunda Mundur ya? gitu, Pak. Iya, Iya, mundur. ditunda. Mm-mm. Nah, Iya, jadi iya. kami tadi saya merasakan memang harus keluarga itu bangun mesbah, Bapak. Ya, Betul, Bu. Tuhan itu saya merasakan Tuhan itu seperti apa ya seneng gitu apa ya tangannya itu memberkati gitu, jadi saya nangis gitu. Betul, Kenapa ya Bu. mau nangis? Iya. Ternyata Tuhan itu melihat, oh ini yang keluarga yang seperti ini yang diminta Tuhan mau bermesbah gitu, 2-3 orang Amin. berkumpul kan katanya. Nah, jadi COVID ini juga diizinkan bagaimana dihubungkan dengan keluarga-keluarga, pendidikan juga. Jadi tidak hanya tanggung jawab Bapak Ibu guru, Bapak Adik Meta dan Iya, Bapak Yopi. dari keluarga juga. Iya, jadi semua memang pendidikan itu diawali dari keluarga dulu. Betul, Memang betul, keluarga dari yang membentuk keluarga. karakter karena jam waktu itu kan banyak Lebih banyak ya di iya lebih keluarga banyak ya. waktunya di keluarga. Nah, jadi jangan diserahkan total kepada lembaga pendidikan, pada Bapak Ibu guru itu. Jadi harus kerjasama begitu. Jadi memang saya juga sebagai orang tua ya belajar untuk membentuk karakter anak-anak ini. Saya selalu bawalah mereka, kita bawa dalam mesbah, berdoa sama-sama, muji menyembah ya, baca renungan. Nanti anak-anak saya suruh lagi membaca firman lagi ya, konsisten baca Alkitab. Begitu Pak. Jadi memang harus Amin. dimulai dari keluarga pendidikan itu Pak, tidak dihubungkan dengan Benar, Bu. pendidikan formal di sekolah. Begitu Pak, terima Ya, kasih. nggak semuanya diserahkan ke sekolah ya. Tidak Pak, yang utama Ya, lembaga itu adalah keluarga Pak, lembaga. ya itu untuk Iya, lembaga pendidikan ilahi. saja yang ya. Iya, Iya, itu sarana itu saya mau sekolah. menanggapi tentang vaksin tadi Kak Delima. Tadi Kak Delima bilang kan kanan kiri depan itu masih ada yang belum divaksin ya, ya Iya, kan? sebelah kiri saya Nah, depan juga belum. iya, memang di Indonesia ini masih banyak yang belum divaksin. Terlepas dari rasa belum terjangkau gitu ya semuanya, juga mereka sebenarnya tidak mau gitu loh, karena mereka itu takut begitu ya. Jadi dari perasaan takut ya, karena ya ada tetap ya oknum-oknum yang memberitahu kamu akan jadi begini, terus nanti kalau habis suntik begini. Terus kebetulan di Indonesia di rumah sakitnya juga kan memang penanganannya itu sangat sangat sangatlah kurang ya. Teman-teman saya ada yang kerja di rumah sakit di sana gitu ya. Memang air panas itu pun tidak ada. Bagaimana mau sembuh coba?
itu apa namanya, harusnya kan dijemur. Kita itu mau ada matahari, ini di dalam, tidak dikasih, apa namanya, sesuatu untuk minum anget. Nah, kalau di rumah kan mending teh panas lah, jahe panas lah, ini di rumah sakit tapi tanpa perawatan, begitu loh. Jadi yang udah di rumah sakit pun yang kena, Covid itu juga kan akhirnya juga lebih parah lagi, Bu. Terus jadi mending di rumah gitu, kebanyakan begitu. Isoman Jadi ya, isoman, isolasi mandiri. terus, apa namanya, jadi terus vaksin-vaksinnya memang, sangat menyedihkan ya, karena memang, yang divaksin juga ada yang terlalu banyak yang meninggal, begitu loh. Itu pertanyaan yang, apa namanya, harus dijawab oleh pemerintah sendiri, oleh, apa namanya, pihak dari medis gitu loh ya, Kak Delima ya. Jadi biar rakyatnya tuh nggak takut gitu loh, dijelaskan atau bagaimana gitu. Saya kurang paham kalau daerah medis gitu ya. Cuman kalau di sini, apa namanya, dibanding dengan di sini kita semua udah nggak pakai masker udah lama, Bu, udah 3 bulanan gitu, rumah makan sudah buka, kita kemana-mana sudah nggak pakai masker Puji lagi Tuhan. gitu. Iya, terus di sini, in order banget gitu loh, Bu, jadi door to door gitu loh. Ada pihak dari, apa namanya, departemen kesehatan telepon, terus apa namanya, departemen kesehatan kirim orang gitu loh untuk, apa namanya, betul-betul ngecek gitu loh, Bu. Itu yang, apa namanya, saya itu, bandingkan itu sangat jauh itu ya dengan kita orang di Indonesia gitu ya. Di rumah sakit itu di sini, ya kayak rumah sakit di sini kayak di surga, Bu, gitu loh. Di makanannya 4 sehat, 5 sempurna, di apa namanya, betul-betul gitu ditangani gitu loh. Ada air panas, ada apa namanya, semuanya lah gitu ya. Di sana kan enggak gitu loh. Jadinya, eee, kasihan gitu loh. Saya juga kasihan gitu ya. Kasihan banget gitu loh. Ada sampai begitu, gitu loh, Bu. Jadi gimana Iya, menurut Kak Delima? Betul kalau nggak di ditakut-takutin? pulau, kalau di pulau ini tidak. Kalau di pulau kami ini, di kota ini, penanganannya itu cepat tanggap begitu. Vaksin itu sudah merata. Karena anak saya yang SMP sudah vaksin. Ini ada Hmm. apa namanya, masyarakatnya diedukasi sedemikian melalui media begitu, melalui grup-grup sudah ada ajakan untuk vaksin. Begitu ini di beberapa tempat ya, tempat umum itu eh, ada melayani untuk vaksin begitu. Nah, kalau dihubungkan dengan Indonesia, Florida ya mungkin ya sebelumnya masyarakat kita ini masa bodoh begitu, masa bodoh Hmm. dengan apa tidak memaksimalkan, tidak respon cepat, eh, tidak menghormati bagaimana aturan pemerintah, Hmm. penggunaan masker. Nah itu saya lihat kadang 5 yang lewat, 2 yang tidak masker kalau kita ya, jalan ke ini jalan raya itu ada saja yang tidak pakai Hmm. masker. Nah itu hal yang dia bagi mereka mungkin menganggap memandang sebelah mata, nggak mungkin lah begini. Kalau sudah diedukasi melalui media, melalui televisi, melalui ya ada misalnya organisasi-organisasi begitu. Nah kita juga arahnya ke sana mencanangkan maksimal kepada orang tua, kepada siswa, terus kita mengingatkan. Hanya oknumnya saja ya kan, individunya saja mah, manusianya saja yang kurang tidak sadar. Nah kalau dihubungkan ke rumah sakit, mungkin karena secara bludak gitu ya, setelah Lebaran tuh banyak yang terpapar, jadi kewalahan juga mungkin tim medisnya. Nah kalau saya perhatikan rumah sakit, waktu itu suami saya sakit di Rumah Sakit Pondok Indah Jakarta, pelayanan mereka ini bagus pelayanannya, maksimal gitu. Nanti mungkin sekarang juga kita hubungkan banyak yang terpapar, jadi pelayanan kurang maksimal karena tenaganya kurang begitu. Kalau di Jakarta saya perhatikan ya ini rumah sakitnya pelayanannya oke gitu. Mungkin karena ini ya banyak yang terinfeksi, jadi kurang tenaga medis. Itu mungkin penyebabnya. Itu sih yang saya Iya ya tanggapi dari betul. saya. Mm-mm. Betul juga sekali lima ya. Cuman kan ini kayaknya itu simple prosedur gitu ya. Maksudnya kita masuk ke rumah sakit ya minimal ada tetap itu air panas ada ya, minum panas gitu minum ada gitu loh.
Ini Ada patut mau tahu sekarang ya. ini enggak ada gitu loh, Kak. Ini apa namanya, kebetulan teman saya kan yang dia jadi guru baptis gitu ya di SMP Baptis Kapuk Jakarta gitu. Dia juga sekarang kena gitu. Dia yang nyampein gitu loh, Bu. Eka Delima. Iya. Iya, Ya, jadi sekarang kalau kita lihat memang rumah sakit ini membludak tuh. Udah nggak Iya, tertampung lagi itu. yang kena COVID itu, Bu. Iya. Jadi mungkin karena keterbatasan itu ya rumah sakit Tenaga juga ya. medis. Iya, Rumah sakit, tenaga seperti medis. itu. Itu kemarin saya baca di televisi itu beritanya membutuhkan tenaga medis itu. Dokter berapa Ya, ribu itu dan ribuan bukan ratusan lagi dibutuhkan dan perawat. iya masih kurang memang, Bu. Banyak sekali dibutuhkan. Saya dengar itu juga infonya di mana di Jogja kemarin ipar saya itu kan ada ipar saya menikah dengan adik saya menikah dengan suku Jawa kan Pak asal dari Jogja dia cerita waduh mengerikan sekarang di Jogja begitu. Nah bagaimana kita kan apakah kita diam begitu ya sediakan waktu berdoa itu saja mau minta belas kasih lah sudah kalau kita dengar seperti itu televisi udah ada yang info kepada kita. Ya puji Tuhan kalau di Mataram ini zona oranye ya sampai ya begitupun jangan kita lengah tetap waspada berdoa juga. Ya, itu mungkin Pak Cornelius. Iya, Bu. Terima kasih. Baik ya. Ya, yang utama memang kita harus terus melekat kepada Tuhan ya. Yaitu di masa-masa seperti ini ya kita harus terus intim dengan Tuhan, melekat dengan Tuhan ya supaya kita tahulah maksudnya apa yang harus kita kerjakan di masa-masa seperti ini gitu ya. Ya, termasuk dalam kita mentaati apa yang dianjurkan oleh pemerintah juga gitu kan. Nah, kalau kita sebagai anak-anak Tuhan, kita dekat dengan Tuhan, tentunya kita tahu itu apa yang harus kita lakukan, itu kita kerjakan gitu ya. Termasuk peraturan segala macam gitu. Baik, ini ada Ibu Normaria Sitohang, sudah ada di room juga. Selamat pagi Bu Normaria. Selamat pagi, salam Salam. Pak Ibu. Salam Eda. Salam. Horas. Horas Edaku. Salam. Ya. Kalau dari saya memang benar kok Bapak Pendeta tadi. Memang pengharapan yang selalu kita nantikan ataupun kita harapkan dari Tuhan supaya Tuhan memberikan kepada kita hikmat. Hikmat, kata-kata hikmat ini sangat banyak. Hikmat dalam pengetahuan, hikmat dalam kebijaksanaan, hikmat dalam apalagi ya banyak. Kalau nggak salah ada ini 5 apa 6 hikmat ini pernah saya baca. Jadi pengharapan yang kita minta kepada Tuhan agar Tuhan memberikan hikmat kepada kita. Contohnya seperti saya selalu memang berseru, memohon, meminta kepada Tuhan buat hidup saya dan keluarga-keluarga saya. Nah, puji Tuhan memang dalam keluarga kami dalam mendidik anak, saya punya anak 4. Waktu mulai dari kecil, hikmat yang Tuhan berikan kepada kami mendidik anak, contohnya seperti ini. Ini jadi kayak anak ya Pak ya, karena tadi Pak Pendeta tadi berhenti untuk mendidik anak. Jadi disaringkan. Saya dengan suami selalu memberikan kepada mereka waktu ketentuan belajar. Tetapi pada saat anak itu belajar, kita sebagai orang tua berdua tidak menonton TV contohnya. Jadi TV kami matikan. Pada saat belajar, kita berusaha belajar. Belajar contohnya membaca buku, majalah, koran.
zaman dulu ya. Jadi kita berikan contoh kepada anak itu. Kalau soal iman mendidik anak memang sekolah minggu apa itu udah kami lakukan. Tetapi dalam pendidikan supaya anak itu melihat di dalam rumah tangga kita itu, dalam mendidik mereka belajar sekolah. Ini yang kami buat sampai mereka itu mulai mengerti. Bapak itu selalu memberikan teka-teki. Teka-teki contohnya seperti ini. 5 kali 1 atau 1 kali 5, mana yang lebih baik? Mana yang lebih baik? Kadang anak mengatakan, ya 1 kali 5 lah. 5 kali 1 tetap 5. Coba secara logika, secara nalar, secara pemikiran kalian bertiga. Waktu itu anak saya baru 3, karena nomor 3 ke nomor 4 ini jaraknya 10 tahun. Nah, dan sampai nomor 4 ini itu juga yang kami tanamkan. Terus anak-anak bingung. Nyerah deh Pak. Apa maksudnya? Oke. Ini pada saat kita belajar mereka. Nah, saya juga selalu membaca majalah, apa gitu. Jadi supaya mereka mencontoh, oh mamaku juga ingin tahu. Jadi bapaknya bilang begini, 5 kali 1 dengan 1 kali 5, kalau menurut bapak yang paling baik itu 5 kali 1. Loh kok bisa Pak? Kan hasilnya sama-sama 5. Iya benar. Tetapi ini logika bapak. Matematika ataupun pelajaran yang lain, kalau 1 mata pelajaran kamu pelajari 5 kali, tentu kamu ingat dan hafal dan mengerti. Tetapi kalau 1 mata pelajaran, tetapi kalau 5 pelajaran, kamu pelajari 1 kali waktu mau ujian, tentu semuanya buyar, tidak akan dapat. Jadi lebih baik 5 kali 1. 5 kali kau pelajari matematikamu itu, tentu kamu hafal dan mengerti. Tetapi 5 pelajaran sekali kau pelajari, mau mendekat ujian, buyar semuanya. Terus anak-anak, iya Pak ya. Nah, puji Tuhan. Nah, terus kita dalam mendidik anak, pengharapan selalu, ya saya selalu berdoa, Tuhan kasih hikmat pengertian atau hikmat kepintaran kepada anak-anak saya. Tuhan berikan hikmat kepada anak-anak saya memilih teman yang baik, yang membuat mereka menjadi dewasa dan takut akan Tuhan. Puji Tuhan, anak-anak ini bertumbuh dengan baik. Puji Tuhan, 4-empatnya masuk ke ITB. Lewat jalur SPM, jalur ujian nasional itu. Ujian nasional. Saringan masuk Terus, perguruan tinggi ya? Iya, perguruan tinggi. Jadi kita mendidik mulai TK, kalau memang mereka mulai bisa jalan, udah sebab sekolah minggu. Itu dalam iman ya Pak ya. Ini tadi membahas kita pengharapan. Nah, jadi dalam pengharapan itu banyak yang kita minta kepada Tuhan hikmat. Jadi anak-anak ini saya lihat sampai hari ini mereka sudah 3 yang berkeluarga, tinggal 1 lagi yang belum. Selalu saya bawa dalam doa, mereka mendapat hikmat di dalam pekerjaannya. Supaya mereka juga bisa melakukan kehendak-Mu. Jadi anak-anak saya ini sampai ada pada saudara mengatakan ataupun teman, kok bisa Kak, kok bisa Bu? Apa sih resepnya, apa sih gitu. Terus saya bilang, resepnya kita cuma memberikan kepada mereka pengertian, saya bilang gitu. Makanannya apa? Daun singkong tumbuk. Jadi saya tidak bisa dikatakan
Jadi anak nomor 3 lah, jangan kata-kata sombong lah. Jadi anak nomor 3 waktu itu lulus Kalimantan. Dia nomor 1 UAN SMA. Jadi datang banyak koran interview kita semua. Termasuk saya di interview. Bu, apa makanannya? Saya bilang, daun singkong tumbuk sama ikan teri. Ibu kok merendah sekali. Adiknya pun sekarang juara terus gitu. Jadi anak saya mulai nomor 1 sampai nomor 4 ini juara terus. Nah, di sini saya lihat sekarang mereka udah pada dewasa. Udah pada kerja, udah ada yang berumah tangga. Mereka terang-terangan mengatakan kepada kami, Bapak, Mama, kami membuat sebagai panutan di dalam rumah tangga kami adalah Mama dan Bapak. Memang saya sama bapaknya itu kalaupun berselisih ataupun bertengkar, saya selalu diam. Jangan sampai didengar anak saya itu marah sama bapaknya. Saya langsung diam. Apapun itu diam. Kalau kita kata-kata sudah diam itu yang suami meredah. Jadi anak-anak tidak pernah mendengar. Jadi selalu dikatakan, jadi panutan buat kami itu adalah bapak dan mama. Nah, jadi hikmat ini ataupun pengharapan yang kita serukan ataupun kita minta kepada Tuhan itu agar Tuhan memberikan kepada kita hikmat bagaimana kita untuk mendidik anak, berkeluarga, bermasyarakat, ataupun berfamili. Jadi kadang kita itu memang melihat negara kita ini belumlah seperti di negara Florida sana. Jadi saya kemarin menonton TV, Luhut Panjaitan mengatakan, oke, Singapura berpikiran bahwa COVID itu sebagai flu biasa. Tetapi kita jangan samakan, ataupun Florida ya menganggap itu sebagai flu biasa. Kita jangan samakan, negara kita ini negara terbandal lah manusianya. Terbandal. Tidak bisa diatur. Masih pola pikirnya masih rendah. Itu satu. Kedua, negara kita ini adalah negara besar. Kata Pak Luhut kemarin, Singapura bisa kita hitung radius berapa ratus kilometer. Satu pulau. Contohnya cuma Jakarta doang. Mungkin bisa diatur. Tetapi negara kita ini sangat-sangat luas. Dari Sabang sampai Merauke. Dan masyarakatnya pun masih bisa dikatakan masih 20-30% menengah ke atas. Masih lebih banyak menengah ke bawah. Jadi memang sangat susah kita itu melihat perkembangan sekarang ini di negara kita ini sangat memprihatinkan dan sangat menyedihkan. Sangat menyedihkan. Nah, buat kita yang Tuhan kasih hikmat ataupun hikmat. Ya, Tuhan kita udah kasih hikmat. Ya kita berhikmat aja, ya udah mengurung diri aja di rumah. Itu aja jalan salah satunya. Pengharapan aja yang kita tunggu dari Tuhan, belas kasihan Tuhan aja yang kita tunggu dari Tuhan. Jadi bagi kita yang mengerti firman Tuhan, ini adalah suatu bencana ataupun penghakiman ataupun akhir zaman. Tetapi ya Tuhan masih berikan kita hikmat bagi umatnya, bagi anak-anaknya yang berseru kepadanya. Nah, hikmat inilah yang kita pergunakan sekarang ini. Hikmat ataupun pengharapan ini, pengharapan yang dari Tuhan ini, apa kehendak-Mu Tuhan. Jadi seperti kata Pak Pendeta tadi, Pak Pendeta Cornelius, yang beriman pun kena, yang tidak beriman pun kena, semua kena. Jadi tidak pandang bulu, tetapi kita diberikan oleh Tuhan hikmat ataupun pengharapan. Nah ini aja yang kita pegang, hikmat dari Tuhan ini. Nah, karena di Alkitab juga dikatakan, kalau nggak salah di Amsal, mintalah hikmat dariku. Ada.
Cuma saya banyak yang ini tapi nggak tahu di mana tertulis. Tuhan selalu mengatakan mintalah akan kuberi, baik di bidang apapun. Jadi ya buat dari saya ya cuma hikmat dan pengharapan itu memang benar kata Pak Pendeta tadi itu, pengharapan itulah yang sangat-sangat kita tunggukan, yang sangat-sangat kita harapkan agar Tuhan memberikan kepada kita hikmat bagaimana jalan solusi, jalan keluarnya. Itu aja kira-kira Pak Pendeta yang bisa saya tambahkan. Terima kasih. Baik, ya terima kasih Bu Nur Maria Sitohang. Itu memang penting ya kita memiliki hikmat dari Tuhan. Saya mohon maaf. Dan firman Tuhan katakan permulaan hikmat adalah takut akan Tuhan. Ibu Sitohang ya. Bu Nur Maria Iya Sitohang. Pak Pendeta. Ya. Luar biasa. Saya punya orang-orang tua yang hebat, yang meyakini apa yang diimaninya, punya kesaksian-kesaksian yang hidup. Pada prinsipnya sama seperti wanita Kanaan, bahwa masalah boleh ada. Kita ini sama seperti domba di tengah serigala ini, bukan hanya bicara anak Tuhan yang kemudian siap diterkam setan, tapi kita ini bagaikan domba di tengah serigala. Katakanlah COVID ini juga bagaikan serigala. Jadi memang ya bagaimana ya, tidak bisa dipungkiri bahwa seperti Pastor Tomo bilang tadi, bahwa mau anak Tuhan ya jujur beberapa sahabat rekan pendeta dari kami, saya dan Pastor Tomo juga dipanggil Tuhan dengan cara terpapar COVID juga. Tapi bagi saya hidup dan mati kan bukan ditentukan COVID, tetapi bahwa jalannya ada di situ. Artinya begini, bahwa kita tetap mendekat dan berharap seperti wanita Kanaan ini, dia ketika belum dapat jawaban, dia tetap mendekat, dia menyembah Tuhan. Jadi memang menyembah Tuhan itu sesuatu yang dahsyat ya. Saya tahu bahwa memang kita sedang bagaikan berada di posisi seleksi alam hari-hari ini. Tetapi kita berdoa saja. Saya tadi malam pun baru dikagetkan ada seorang sahabat juga yang sering jumpa, pelayanannya hebat, Marga Sihombing, Pendeta Yohanes Sihombing, kalau dia khotbah juga luar biasa. Tapi tadi malam ada rekan sahabat yang udah kuburkan di Rorotan sana, di tempat pemakaman baru dari DKI Jakarta. Jadi memang kita tidak bisa hindari banyak hal, tetapi yang kita yakini Tuhan beserta. Tetap berdoa, tetap menyembah Tuhan seperti tadi Ibu Delima bilang. Lalu prokes seperti Ibu Meta dan Bu Sitohang bilang. Kita tetap lakukan bagian kita ya. Saya percaya kok Tuhan akan selalu beserta. Kalau kemudian kita harus diizinkan Tuhan melewati tahapan-tahapan itu, tidak masalah. Saya punya dua pastor mitra. Jadi karena kebetulan saya ini gembala pendeta pembina dari beberapa pendeta-pendeta di Gereja Bethel Indonesia, dari beberapa gembala. Nah, ada dua yang terpapar. Nah, dua ini, satu di Balikpapan, tapi kebetulan dia ada di Jakarta. Itu satu keluarga, dia anaknya mau operasi lagi, yang mau cangkok hati. Lalu adik-adiknya ada 3. Tapi waktu saya telepon, saya bilang tetap berdoa dan berharap. Kalau belum waktu Tuhan, tidak akan mungkin kita mati. Tapi kalau memang sudah waktu perkenanan, ya itu sudah waktu Tuhan lah. Lalu kemudian itu ada satu lagi dekat-dekat dengan saya juga di Halim. Suami, istri, anak-anak, kedua orang tuanya. Wow. Stres mereka. Waduh, gimana ini Pak Pendeta Pembina? Begini-begini kita ini agak ketakutan. Ya, karena masing-masing kita kan punya kadar iman yang berbeda tentunya.
Lalu saya bilang begitu sama mereka, tenang saja, tenang. Hari-hari ini kita sedang kemudian dibawa Tuhan meyakini apa yang kita katakan. Jadi meyakini apa yang kita percayai. Jadi saya tak sadar betul sebagai pendeta, kadang ngomong itu kan belas-belas saja kan. Tapi bagaimana kemudian hari-hari ini kita meyakini apa yang kita sampaikan itu. Saya bilang ke mereka begitu, jangan kita menjadi seorang pengkhotbah yang hanya pandai berbicara, tetapi ketika benturan datang, kemudian kita jadi ciut, lisu, layu, dan lisut, dan kemudian seolah-olah apa yang kita perkatakan itu semua tak ada jawaban sama sekali. Nah, makanya apa namanya, saya percaya itu semua, jadi saya beri mereka, meneguhkan mereka, dan sebagainya. Ada juga kami jemaat yang ada 2 keluarga juga yang terpapar. Jadi ya selain kami kasih mereka apa namanya vitamin, apa bahan makanan, tetap dukung dalam doa, ya kan, anak-anak muda. Jadi saya melakukan bagian saya, tapi saya juga tidak mau dekat. Jadi begini, memang prokes harus kita betul-betul lakukan. Jadi model kayak saya kan jemaat banyak, ada anak-anak. Jadi kalau jemaat yang terpapar, saya hanya video call saja. Mereka juga harus memahami ini bahwa sebagai gembala kita berurusan dengan banyak orang juga, berurusan dengan keluarga. Jadi hikmat tadi itu juga sangat penting karena kita apa namanya betul-betul menjaga segala sesuatu. Tetapi lebih daripada kita menjaga apa yang kita harus jaga, Tuhan yang paling utama. Itu udah lebih dari cukup. Karena saya percaya kok, apa namanya, sehebat apapun kita melakukan prokes, ada kekurangannya, ada keterbatasannya. Hanya Tuhanlah yang mampu menjaga kita dengan baik dari apa yang sudah kita lakukan bagian kita. Jadi saya serukan kepada yang menyaksikan, yang tidak ada di room, jangan berhenti berdoa, berharap. Jangan berhenti dekat dengan Tuhan, menyembah Tuhan. Setiap hari katakanlah kita berdoa, menyembah Dia dalam roh dan kebenaran. Tetapi juga jangan kita abaikan protokol kesehatan. Saya tahu di beberapa negara seperti katakan Ibu Meta di Florida, di Jepang, di negara-negara yang maju, katakanlah di Inggris, ya kan, di Eropa, mereka kan udah main bola, udah menang, udah peluk-pelukan, udah cium-ciuman, ya kan, sudah anggap biasa. Tapi kan di Indonesia seperti tadi Ibu Delima sama Ibu Sitoang bilang kan, cara hidup kita di Indonesia ini kan orang-orang yang cuek bebek dibilang juga nanti salah. Nah, kenapa kita ini ya, saya keluar rumah aja ke depan ke pasar banyak yang nggak taat. Jadi akhirnya beberapa waktu ini saya mengungsi dengan anak-anak ke mitra kami, ada gereja cabang saya yang saya mau buka di Cilengsi, masih sepi, ke sana. Karena banyak tetangga kami juga yang kena, lalu kemudian akibat ketidaktaatan ini. Karena memang barang ini kan cepat menular, orang bersin, orang batu kan kemana-mana dia. Jadi saya serukan supaya prokes kita tetap jaga, dan kita akan tetap menanti mujizat, mengalami mujizat Tuhan. Tuhan Yesus memberkati apanya yang dirapi Pastor Dr. Cornelius Tomajati, yang saya banggakan, ibu-ibu orang tua yang luar biasa ini. Ada Ibu Delima, ada Ibu Beta, ada Ibu Tuang, ada satu lagi Pak Raja Wali atau satu? Pak Stephen ini, Pak Stephen. Ya, Pak Raja Wali. Ya, Pak Stephen, I mean. Ya, Pak Stephen. Ini apa namanya, harus kontrol anak. Ya, soalnya ini ya, mbaknya. Iya.
Terima Betul, kasih. betul Ya, itu. Terima waktunya. kasih Pak Yopi. Tuhan berkati. Ya, terima kasih Pak Yopi. Tuhan Yesus memberkati Tuhan berkati. anak-anak yang luar biasa Tuhan diberkati berkati. Tuhan. Salam. Ini kita masih bisa nongki-nongki. Kita masih bisa ketawa-ketawa. Diizinkan Tuhan lebih bareng nih. Haleluya. Tuhan berkati Amin. semuanya. Shalom, shalom, shalom. Salam. Salam. Ya, Tuhan berkati hambanya. Baik, Amin, amin. silakan Pak Stephen. Sudah di room juga. Salam Pak Stephen. Salam hambanya. Salam Salam, ibu-ibu Pak. yang luar biasa. Salam Pak D. Amin. Halo. Selamat Salam, pagi. Bapak. Pak Halo Stephen. Pak Istimewa. Stephen. Ya, menanggapi Ibu BCL tadi luar biasa. Ya, bicara itu Bu. Kalau hambanya tadi terakhir bilang cuek bebek ya Bu. Ya memang enak sekalian bebek digoreng. Ya itu. Ya. Di Indonesia Pak, cuek bebek. Ah iya, betul. Di Ya saya Indonesia. ini saya alami kok Bu. Saya alami. Anak-anak saya itu bapak Gi itu bapak mbak mama ki mbok lek ndang vaksin nah gitu. Anak-anak itu kan terpelajar gitu loh Bu. Apalagi di luar itu seperti Bu BCL perbandingan tadi bicara mindset Bu. Ternyata saya itu juga golongan orang yang dablek. Tapi kendablekan saya itu gimana ya Bu? Ada alasannya gitu loh. Saya datang kepada Tuhan sebagai orang berdosa. Istimewa sekali saat saya memposisikan diri seperti perempuan yang penuh dosa. Yaitu. Tapi istimewa Bu, Tuhan itu bisa melihat kedalaman Pak Stephen yang demikian dalam, yang kotor tersebut, ternyata ada bidadari cantik yang harus diselamatkan, Pak. Yaitu, itu luar biasanya di situ. Tuhan Yesus adalah jawaban. Ini sangat luar biasa. Amen. Iya Pak. Saat Tuhan menulis di bawah itu dicobai menulis di tanah ya Pak ya. Tanah ya. Waktu Iya, dicobai itu ya. Di bawah perempuan itu ya. Betul. Yang berdapatan bersinah. Iya, itu saya sebagai wanita itu sudah siap loh Pak, batu-batu itu siap mengenai kepala saya loh, hidung saya, mata saya. Itu kalau yang dicobai Tuhan ya. Itu yang dicobai Tuhan, dan kata-kata itu kalau Tuhan jawabannya meleset, ya wis toh, itu Stephen pukulin aja, memang itu yang membuat sabda kan saya. Bisa seperti itu. Ya toh, yang membuat sabda kan saya. Tuhan balas kasih Pak. Istimewa sekali lah itu loh. Biasa. Tuhan, oke lah, you yang nggak punya dosa, you yang pertama kali. Itu ludahnya para imam, para ahli-ahli agama itu kena sendiri loh Pak. Ludahnya di muka mereka loh. Berpikir maunya mencobai sang sabda. Kalau Tuhan bilang, enggak, jangan dibunuh. Nah, Tuhan melanggar sendiri kan. Betul kan? Hukum istimewa Musa, itu Tuhan. Iya, jawaban Tuhan itu adalah jawaban hidup saya itu Pak. Ya itu betul sekali Pak. Nah, saya memposisikan sebagai orang berdosa. Makanya saat dosa saya merah, Tuhan jadikan putih. Itu sesuatu yang istimewa. Yang tidak saya dapat di dunia Pak. Iya Pak. Luar biasa memang. Kasih Tuhan. Halo Pak Stephen, suaranya putus-putus Pak. Lanjut Pak, saya nggak kuat kalau sudah bicara kasih Tuhan. Iya Pak Stephen, kalau mengingat kasih Tuhan, kebaikan Tuhan nggak tahan itu. Selalu terharu. Ya, karena menyadari siapa kita kan. Kita manusia yang berdosa, ya termasuk saya juga kan. Latar belakang kita memang orang-orang berdosa, tapi karena kasih Tuhan itu luar biasa. Tuhan menyelamatkan kita gitu ya, tidak menghukum, tapi dia memberikan kasihnya yang luar biasa. Seperti yang ada di firman Tuhan tentang perempuan yang kedapatan berbuat zina, ya, dibawa ke Yesus, menurut hukum Musa harus dilempar batu sampai mati.
Dan Tuhan katakan kalau di antara kalian yang tidak pernah melakukan dosa, itulah yang pertama kali melempar batu. Lalu mereka mulai menyadari bahwa dirinya juga berdosa. Dari yang tua, muda, ya semua merasa berdosa. Akhirnya mundur semua. Dan Tuhan katakan, apakah ada yang menghukum kamu? Tidak ada. Ya, gitu kan. Pergilah, dosamu sudah diampuni, jangan berbuat dosa lagi. Itulah Tuhan Yesus. Tuhan gak pernah pandang kita seburuk apapun, sehina apapun gitu ya. Yang Tuhan lihat itu ya sekarang setelah kita menjadi anak Tuhan, yang kita kerjakan itu apa? Ya masa sekarang dan masa yang akan datang. Untuk itu kita yang sudah diselamatkan Tuhan, kita mensyukuri anugerah yang Tuhan berikan itu. Makanya Pak Stephen setiap kali mengingat kasih Tuhan itu bisa meneteskan air mata, bisa terharu. Karena kebaikan Tuhan itu yang dialami dan dirasakan oleh Pak Stephen. Itu artinya ya kita sebagai manusia yang penuh dengan keterbatasan, penuh dengan dosa, menyadari bahwa kita ini ya bukan apa-apa dan tidak siapa-siapa tanpa Tuhan gitu ya. Semua karena Tuhan gitu. Kalau kita masih ada sebagaimana kita ada, itu anugerah Tuhan luar biasa. Ya Pak Stephen, mungkin bisa Terima kasih dilanjut Pak. seandainya. Ya, saat Bang Saragih kemarin bersaksi itu juga saya doa, wah luar biasa Pak. Saya kehabisan kata-kata. Terima kasih Pak, dilanjut yang lain dulu. Baik ya Pak Stephen. Baik, silakan Bu Delima, kelihatannya mau menyampaikan sesuatu juga ini. Silakan Bu. Iya, Pak. Memang kalau kita merasakan, terima kasih sebelumnya Pak Stephen ya. Apa yang dirasakan Pak Stephen bisa saya rasakan begitu. Pak Stephen kemarin mendengar, ada di room juga gabung, suami saya bersaksi di channelnya Bapak seputar iman. Patan dia tidak di rumah ini karena ya sebelum mereka ke lokasi tambang sana mereka itu karantina. Saya ajak bergabung ya dengan motivasi untuk nama Tuhan dipermuliakan. Ayo Pak, sampaikan kabar baik bahwa kebaikan-kebaikan Tuhan itu luar biasa. Gabung ya, saya ngomong gitu. Nah, ketepatan waktunya banyak, dia karantina ya gabung gitu Pak. Ketepatan ada Pak Stephen ya di room itu. Nah, jadi memang ya luar biasa memang Tuhan itu ya sahabat kita, penolong, ya yang mengerti, yang peduli. Padahal dosa itu kalau saya hubungkan dengan hidup lama suami saya sepertinya tidak berkenan, tidak layak, tapi kasihnya itu loh ya luar biasa begitu. Wow, kita diangkat ya. Jadi kalau kita mengingat kebaikan-kebaikannya itu yang sudah kita terima secara cuma-cuma, ketika kita ambil bagian waktu ya belum ini sudah keluar air mata. Bukan kita cengeng, tidak. Betapa agungnya dia begitu. Agung banget. Menghayati kasih Betapa Tuhan teramat itu, baik. Iya. Nah jadi yang Bapak Stephen rasakan itu ya bisa saya rasakan begitu. Saya kadang kalau saya mesbah begitu, kalau nggak saya merasakan apa ya, sesuatu itu rasanya ada yang kurang begitu. Nah, jadi Tuhan kita itu memang teramat baik, luar biasa dia. Dia ada. Banyak hal yang saya alami dan Pak Cornelius dan saudara-saudaraku, Meta, ya, dan semuanya lah, Ibu Tohang. Luar biasa. Tuhan itu mengerti, Tuhan itu peduli. Yang penting kita mau saja buka hati. Setiap ada hal yang kecil, jangan lagi bergaul dengan dosa. Supaya doa-doa kita itu, ya, percaya saja. Indah pada waktunya. Amen. Ada waktunya Tuhan, itu saja. Ada waktunya, waktu Tuhan pasti yang terbaik. Walau kadang tak mudah dimengerti, lewati cobaan, ku tetap percaya waktu Tuhan pasti yang terbaik. Amin. Saudara-saudaraku di luar sana, janganlah cuek ya, jangan masa bodoh. Jangan masa bodoh. Kemarin ada Bu dokter itu, katanya COVID tidak ada.
Sampai dia itu di televisi Iya, beritanya kan ada. dokter itu ya, Lois Bu ya. Iya Pak, jadi itu Dokter Louis itu wah, saya nonton juga di TV itu. saya Katanya sudah itu tidak tahu. nggak Padahal ada gitu. iya, seorang yang cerdas, mengapa menanggapinya seperti itu begitu. Nah itu Pak, Iya, dari saya terima kasih Pak baik. Stephen. Iya, Semangat ini kita ya tentang Pak. menghayati kasih Tuhan, kebaikan Ya, Tuhan ya Iya dalam Pak. kehidupan kita. Luar biasa. Ya, kalau kita merenungkan kasih Tuhan, kebaikan Tuhan, itu kita menceritakan kebaikan Tuhan nggak ada habis-habisnya Ibu ya. Pak Stephen juga ya. Karena memang apa yang Tuhan sudah kerjakan dalam kehidupan kita itu sesuatu yang nyata. Dia selamatkan kita, dia ubahkan hidup kita menjadi manusia baru, dan dia sertai kita setelah kita menjadi anaknya. Dan Tuhan memberikan jaminan juga bagi kita untuk kehidupan kekal. Wah, itu sesuatu yang luar biasa, yang perlu kita syukuri. Anugerah Tuhan itu jangan kita sia-siakan, apalagi kita tinggalkan iman kita di dalam Yesus. Nah, itu jangan sampai itu terjadi pada diri kita, anak-anak Tuhan ya, orang yang sudah menerima kasih karunia Tuhan itu. Ini bagi setiap saudara yang sedang mendengarkan siaran ini, mari tetaplah setia kepada Tuhan. Jangan meninggalkan kebaikan Tuhan yang sudah diberikan pada kita, jangan meninggalkan Tuhan dalam kehidupan kita. Ya, silakan Pak Stephen. terima kasih kembali untuk Bu Meta. Ada terjadi itu Bu, perbedaan pola pikir. Kalau orang-orang yang maju itu pola pikirnya memang ya jujur nggak seperti kita yang di Indonesia. Itu saya renungkan gitu Pak. Iya, perbedaan. Kalau orang sana itu nggak mau nyusahin orang gitu loh. Misal saya nggak divaksin, orang divaksin, otomatis sayanya yang nggak divaksin itu nyusahin orang juga kan gitu. Itu loh. Nah, menularkan. J, matur sembah nuwun itu Bu Meta. Monggo Bu Meta. Ya, silakan Bu Meta. Saya kasih ini juga komen juga ya, tanggapan gitu ya. Apa yang sudah kita bicarakan tadi. Atau Bu, ya Bu Meta silakan. Ya, terima kasih Pak Stephen waktunya buat saya. Ya, saya setuju minta sekali tolong ya maaf dengan sebelumnya apa yang Meta. Maaf sebelumnya saya live dulu mau ke sekolah, anak saya ngambil buku. Oh saya iya. pamit dulu Pak Cornelius ya. Baik Bu Delima, Ya, terima kasih Bu. terima kasih. Ya, terima kasih Pak buat kesempatan Halo. diberikan Pak Stephen. Meta dan Semangat, Bu. tidak Normalas Tohang ya, tetap kita semangat, semangat. tetap menyala-nyala. Undang terus api roh. Ya, salam Bapak Bu. Ya, iya Pak Stephen ya. Terima kasih Pak. Tuhan Yesus memberkati. Shalom. Salam. Halo. Ya, silakan dilanjut Bu Meta. Iya. Tadi saya mau ngomong apa jadi lupa. Yang Ibu ingat Iya, saya mengingat itu apa namanya yang Pak Stephen sampaikan ya tentang belas kasih dari Tuhan, pengampunan gitu ya. Waduh, ini saya bisa satu guru ini kalau begini caranya nih. Saya sedih juga gitu ya. Kalau saya juga apa namanya sering gitu ya. Saya sering gitu kalau doa itu udah nggak bisa ngomong apa-apa gitu loh Pak. Aduh, siapaku ini Tuhan jadi biji matamu. Itu bener-bener loh Pak. Amen. Wah, sedih gitu loh, sedih. Ya terlepas dari itu ya, kita kadang-kadang melihat ke belakang hanya untuk mengingatkan supaya kita tuh nggak sombong, terus nggak apa ya namanya nggak tinggi hati gitu. Terus supaya kita ingat gitu loh ya, sudah diampuni loh, kamu harus baik-baik gitu loh. Tapi kita tidak usah terus sesekali saja gitu kalau lihatnya, kalau terus melihat gitu ya, jadi kita lemes gitu loh, lemes banget gitu, sedih terus gitu ya. Gitu loh Pak Stephen. Kita sebuku, seguru ini sama Pak, saya juga gitu. Terlepas dari itu ya Pak ya, saya itu tentang corona tadi gitu ya. Saya cuman sedih gitu loh. Saya terbawa kesedihan yang luar biasa gitu ya. Melihat apa namanya bangsa kita, bangsa Indonesia gitu ya, rakyat kita itu kok, aduh gimana gitu ya, kok nggak banyak banget yang tidak terawat, banyak banget yang terlantar gitu ya. Kalau tangan saya cuma bisa apa namanya
sebisanya saja gitu ya lewat gereja gitu ya, kayak gitu ya buat untuk makan begitu-begitu ya. Terus kan masih banyak yang belum terjangkau gitu loh Pak, jadi apa namanya, sedih Iya, gitu. Tadi saya dapat ya WA ada gitu, ada belas temen saya kasihan juga ya. terkena gitu ya. Iya gitu loh, aduh. Dia memang disarankan untuk stay home gitu ya, untuk stay home. Hmm, Kalau stay home, suaminya, baru dipecat, punya hmm, anak, istrinya di rumah, mau makan dari hmm, mana coba, bayangin. iya. Nah, jadi gampang sekali untuk mengatakan stay home gitu ya. Hmm, Ya ya harus harus ada yang tetap harus mengcover ya. makan kan, kayak gitu loh, kayak Hmm, gitu-gitu. Iya, nah kalau di sini gitu ya, Pak, kalau di sini nih ya, ya dia bilang stay home, tapi 4 sehat 5 sempurna dikirim sampai ke rumah gitu loh, Pak, untuk orang-orang miskin. Pemerintah itu ya, Iya itu perhatikan ya. loh. Iya gitu loh. I- Itu empat sehat Itulah 5 perbedaan, sempurna. itulah perbedaannya Bu, Indonesia. Jangankan dikirimin makanan, ditanya dokter pun sudah satu keluarga. Saya punya tetangga saudara, sudah satu keluarga kena COVID. Mereka udah dari rumah sakit, mereka isolasi mandiri di rumah. Selama Hmm. mereka isolasi, ditanya dokter pun tidak, Bu. Nah, itulah perbedaannya. Oh, nggak Boro-boro diperhatikan makanan dokter ya. dikirim, Tapi dokter tahu Bu ditanya pun Normaria ya. tidak. Ya, Dokter sudah tahu. sudah tahu, Pak, dan sudah dinyatakan Oh, positif satu keluarga. Saya tanya, saya apa yang bisa saya buat? Sementara saya sudah umur 62 tahun, saya takut. Cuma lewat telepon aja saya tanya, gimana kalian dimonitor sama dokter enggak? Enggak, tante, ditanya pun tidak. Terus nomor telepon klien tidak ditanya, tidak. Cuma tanya alamat rumah, RT berapa, di kelurahan mana. Untuk dilaporkan. Cuma itu aja, Bu. ya Jadi sekarang memang, sudah ada disebar untuk ini Bu, link pelaporan itu ada itu. Itu nah, untuk ya itu. ya Maksud terkena saya COVID dan itu, sebagainya ya. ya, maksud saya itu dokternya itu tidak menanya perkembangannya sudah bagaimana, sudah Ya sejauh ya, mana, cuek aja sudah gitu ya. sembuh. Nah, itu yang tidak ada. Memang obat dikirim, benar obat dikirim. Tetapi kelanjutannya besoknya, nah sudah bagaimana perkembangannya, ada enggak prosesnya? Tidak ada, Bu. Itulah di Indonesia. Makanya memprihatinkan sekali. Ya, gimana ya? Ya, kita cuma nggak bisa berbuat apa-apa, cuma doa Kita aja. menjaga diri kita sendiri Bu. Ya itu aja Pak yang kita lakukan. Apalagi kayak Ya. kami sudah tua udah 62, ada lagi penyakit tiroid, suami stroke dulu dari Hmm. tensi. Jadi ya kita cuma bisa mendoakan aja. Tuhan kasih pengampunan lah buat bangsa dan negara ini. Jadi itulah perbedaannya. Nah, mana lagi seperti yang saya katakan tadi tuh, dari Sabang Merauke mana beda pendapat, pemerintahnya aja beda pendapat. Beda pendapat. Seperti di Sulawesi kemarin, banyak dipecat pemerintahannya karena mereka mengatakan itu COVID tidak ada, itu COVID tidak ada. Jadi dibuat politik. Akhirnya pada dipecat mereka. Saya nonton di TV sudah sekitar belasan yang dipecat oleh wali kotanya. Karena mereka mengatakan ke penduduknya bahwa COVID itu tidak ada. Padahal sudah berpuluh ribu Korban. sehari di atas 800 yang meninggal. Tapi masih ada orang yang tidak percaya. Nah, itulah Bu perbedaannya di luar sana dengan di Indonesia. Terima kasih. Iya, terima Baik. kasih Bu. Ya, terima kasih Bu Nur Maria ya. Ya kita berdoa saja supaya Indonesia lebih baik. Iya kan? Amin. Kita merendahkan diri di Amin. hadapan Iya. Tuhan. Amin. Ya kan? Kita menjadi pendoa syafaat, juru syafaat buat bangsa kita, negara kita, agar Tuhan memberikan pemulihan buat bangsa kita ya. Semua berjalan dengan baik gitu ya. Tuhan memampukan untuk melewati semua ini dengan baik. Nah, tugas kita sebagai warga negara yang baik, kita ya berdoa buat bangsa kita. Karena firman Tuhan katakan, berdoalah di mana engkau aku buang.
untuk kesejahteraan kota itu. Karena kesejahteraan kota itu adalah kesejahteraanmu juga, seperti itu. Ada firman Tuhan yang mengatakan begitu ya di dalam Amin. kitab itu ya, Tawarikh ya. Katakan begitu. Jadi tugas kita berdoa di Yeremia juga. Jadi di pembuangan umat Israel juga mengusahakan kesejahteraan kota, mengusahakan kesejahteraan di mana bangsa Israel itu dibuang, kan begitu. Itu tugas kita, Bu. Kita ditempatkan di mana kita berdoa buat kebaikan tempat di mana kita berada. Baik. Baik, kalau sudah tidak ada yang mau disampaikan lagi, didiskusikan lagi, dan sudah tidak ada yang masuk, maka program ini akan kita akhiri dan kita akan berjumpa lagi besok pagi bersama dengan hambanya, Pak Pastor John Maulana Siddiq. Mungkin ada sesuatu yang mau disampaikan lagi, Bu Meta atau Pak Stephen, Bu Normaria? Nggak ada lah, sudah tercover by everyone. Sudah ya. So it's Baik, okay. baik. Pak Stephen? Ya. Halo, Pak Stephen. Ya, terima kasih hambanya. Oh, sudah cukup Pak ya. Ya, terima kasih hambanya. Sampun cekap, matur sembah nuwun. Terima kasih Ibu yang luar biasa. Matur sembah nuwun. Iya, Ibu semangat ya. Bu Normaria, mungkin ada sesuatu yang mau disampaikan, Bu? Ya, kalau dari saya Pak, ya kita banyak-banyak berdoalah dan berhikmat. Kita minta pengampunan kepada Tuhan karena bukan cuma dosa kita, dosa seluruh bangsa negara Indonesia ini. Betul ya. Sangat-sangat. Nah, itu aja dari saya. Baik, terima kasih. Ya, firman Tuhan katakan, jika umatku atas namaku disebut merendahkan diri, berdoa dan mencari wajahku, berbalik dari jalan-jalan yang jahat, maka aku akan memulihkan negeri mereka. Ya, kita merendahkan diri saja di hadapan Tuhan, mencari wajah Tuhan, dan kita juga minta, ya mungkin ada sesuatu yang kurang pas di hati Tuhan sebagai gereja Tuhan, mungkin belum berfungsi untuk menjadi saksi Tuhan, ya kita minta ampun pada Tuhan, dan biarlah Tuhan memulihkan kita, sehingga doa-doa kita didengar atau dikabulkan oleh Tuhan. Baik, sebelum kita berpisah, saya mengajak setiap kita untuk berdoa. Mari kita berdoa. Bapa di surga, terima kasih buat pagi ini ya Tuhan, kami kembali boleh mendengarkan akan kabar baik, yaitu kebenaran firman-Mu yang sudah disampaikan oleh hamba-Mu Pastor Yopindolu. Untuk itu Tuhan, biarlah firman-Mu mendapat tempat yang terbaik dalam hati kami, sehingga kami bertumbuh, berakar dan berbuah, dan Engkau berkati hamba-Mu yang sudah Engkau menyampaikan firman-Mu, dan berkati kami semua ya Tuhan. Diskusi yang sudah kami lakukan, kami bicarakan tentang kebenaran firman-Mu, biarlah ini semua menguatkan dan mengingatkan setiap kami untuk kami tetap mengandalkan Tuhan, tetap percaya kepada Tuhan, dan terus tetap melekat kepadamu ya Tuhan. Terima kasih Bapak, Engkau berkati juga saat ini Tuhan, Bu Meta yang saat ini ada di Florida. Berkati keluarganya, berkati pekerjaannya, kesehatannya. Biarlah Engkau memberikan berkat buat Ibu Meta Tong ini ya Tuhan. Berkati juga Bu Normaria Sitohang ya Bapak. Berkati keluarganya ya Tuhan, anaknya, cucunya, mantunya. Berkati kesehatannya. Biarlah kasih setiamu menyertai, mengikuti akan kehidupan Bu Normaria Sitohang dan keluarga besarnya. Berkati juga Pak Stephen ya Tuhan, yang setia kepada Tuhan, mengasihi Tuhan. Engkau berkati keluarganya ya Tuhan, Engkau berkati anak-anaknya yang saat ini ada di luar negeri. Tuhan berkati, dan juga pekerjaannya Tuhan berkati, Engkau berkati kesehatannya ya Tuhan. Berkati juga Bu Delima, Bu RDS Tuhan, Engkau menyertai akan Ibu RDS di dalam profesinya sebagai guru, dan juga dalam pelayanan. Tuhan Engkau berkati keluarganya, kesehatannya, semua ada dalam kasih anugerah kebaikan Tuhan. Dan berkati kami semua yang hadir di live chat maupun yang sedang menonton siaran ini Tuhan. Bila kasih anugerah kebaikan-Mu turun atas setiap kami semua ya Tuhan. Engkau tolong kami ya Tuhan atas setiap masalah apapun yang kami alami, kami hadapi. Engkau berikan solusi yang terbaik, Engkau berikan jalan keluar. Dan pada saat ini juga Bapak, kami sepakat sehati berdoa buat bangsa kami. Engkau pulihkan bangsa kami ya Tuhan.
Engkau lawat bangsa kami ya Tuhan melalui adanya pandemi ini. Biarlah Tuhan Engkau membuka mata rohani setiap orang-orang yang belum percaya kepada Tuhan. Mereka boleh percaya kepada Tuhan karena mereka akan melihat perbuatan Tuhan yang ajaib, yang dahsyat yang mereka rasakan, mereka alami Tuhan. Sehingga mereka boleh percaya Engkau sebagai Tuhan dan Juru Selamatnya. Untuk itu Tuhan, Engkau lawat Tuhan jiwa-jiwa yang ada di bangsa kami ya Tuhan. Di dalam nama Yesus. Curahkan hujan pertobatan, keselamatan atas bangsa kami. Berkati pimpinan pemerintahan bangsa kami dari Presiden, Wakil Presiden, para menteri, seluruh aparat keamanan yang ada, dari tingkat pusat hingga daerah, semua ada dalam kontrol Tuhan, kendali Tuhan, dan biarlah Engkau sendiri yang memberkati ya Tuhan. Terima kasih Bapak, kami juga berdoa bagi setiap orang-orang yang saat ini sedang terpapar karena COVID ya Tuhan, yang saat ini dirawat di rumah sakit maupun isolasi mandiri. Tuhan Yesus, Engkau memberikan kekuatan untuk melewati semuanya ini, dan Engkau memberikan kemampuan Tuhan untuk menang atas sakit yang dideritanya. Biarlah Engkau berikan imunitas yang kuat Tuhan, di dalam nama Yesus. Kasih-Mu mengalir Tuhan atas setiap mereka yang saat ini sedang sakit Tuhan. Engkau jamah, Engkau sembuhkan. Engkau juga berkati para medis ya Tuhan, baik itu suster, dokter Tuhan. Semua Engkau memberikan pertolongan Tuhan, memberikan kekuatan untuk menjalankan tugas dengan baik ya Tuhan. Terima kasih Bapak. Dan sebelum kami berpisah dari room ini Bapak, kami merindukan Engkau sendiri yang memberkati kami semua dengan berkat yang terbaik. Mari kasih Tuhan, permata hati Tuhan, arahkan hatimu untuk kita menerima berkat yang terbaik dari Tuhan. Biarlah Tuhan Yesus memberkati rumah tanggamu, Tuhan Yesus memberkati kesehatanmu, Tuhan Yesus memberkati usaha dan pekerjaanmu, Tuhan Yesus memberkati studimu, Tuhan Yesus memberkati pelayananmu. Bila apa yang kau rencanakan, kau usahakan akan selalu Tuhan Yesus buat berhasil, sehingga nama Tuhan terus dipermuliakan melalui hidupmu. Terimalah anugerah berkat yang berlimpah-limpah dari Allah Bapa kita di surga, cinta kasih sayang daripada Tuhan kita Yesus Kristus, oleh persekutuannya dengan kuat kuasa Roh Kudus menyertai kita sekalian. Mulai saat ini, besok, hingga Yesus menjemput kita masuk dalam kehidupan kekal sampai selama-lamanya. Setiap kita yang sudah diberkati Tuhan dan yang percaya, sama-sama katakan amin, amin. Amin. Baik Tuhan Bapak Yesus Ibu Saudara yang kasih dan berkati Amin. Tuhan, ya terima kasih untuk kebersamaannya di pagi ini. Terima kasih untuk diskusinya. Terima kasih Bu Meta, Bu Normaria, Sitohang, Pak Stephen, Bu Delima, dan semua yang ada di live chat, saudara-saudara kita. Terima kasih buat pagi hari ini. Baik, pada akhirnya saya hambanya Pastor Cornelius Ratomojati, dan yang ada di room Ibu Meta dan juga Bu Normaria Sitohang undur diri dari ruang live streaming, dan doa kami buat saudara semua tetap sehat selalu, tetap ada di dalam berkat-berkat Tuhan. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Salam. Salam Bu. Tuhan berkati. Salam. Amin. Salam. Tuhan Amin. berkati. Tuhan berkati. Salam Bu Meta, Bu Normaria.